Saya nyatakan, seleksi pemilihan pemimpin keluarga Tang dimulai sekarang. Terima kasih atas kemurahan hati kalian. Siapa lagi yang berani melawanku? Adik seperguruan, biar kakak seperguruan, lihat bagaimana kemajuan latihanmu selama ini. Kakak seperguruan, Anda tidak seharusnya menggunakan keunggulan usia untuk menindas yang lebih muda. Zijun baru berusia 7 tahun, kondisi fisik kalian sama sekali tidak sebanding. Adik seperguruan terlalu khawatir. Justru karena aku percaya sepenuhnya pada adik seperguruan, maka aku ingin melawannya. Meskipun adik seperguruan masih sangat belia, tapi bagiku, dia adalah lawan yang pantas dikagumi. Kakak seperguruan senior benar. Latihan kita tidak memandang usia, berjuang dengan segenap kemampuan. Itulah bentuk penghormatan terbesar bagiku. Aku kalah. Adik seperguruan maju pesat, berbakat luar biasa. Aku sama sekali tidak bisa menandinginya. Giliran saya. Adik seperguruan, saya juga mau menguji kemampuanmu. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Adik seperguruan memiliki bakat alami yang luar biasa, benar-benar jenius yang diberkati surga. Aku kalah. Ayah, Zijun, ayah bangga padamu. Namun, aku datang bukan untuk memberi selamat padamu. Aku datang untuk menantangmu sebagai lawan terakhirmu dalam pemilihan pemimpin sekte. Adik junior baru berusia 7 tahun, tapi sudah mampu mengalahkan saya hanya dalam satu jurus. Bakatnya ini benar-benar mengerikan. Bahkan pemimpin gerbang saat itu pun kalah jauh. Keluarga Tang kita mendapatkan lagi satu jenius yang tiada tara. Menurut saya, posisi pemimpin gerbang berikutnya sudah pasti milik adik junior. Saya kalah. Saudara-saudara, saya umumkan mulai saat ini. Zijun adalah pemimpin gerbang yang baru. Saya yakin dia pasti akan memimpin keluarga Tang menuju kejayaan. Selamat datang pemimpin gerbang yang baru. Selamat datang pemimpin gerbang yang baru. Selamat datang pemimpin gerbang yang baru. Ayah, saya pasti tidak akan menyia-nyiakan harapan Anda. Akhirnya, saya bisa menjaga keluarga Tang seperti ayah. Zijun, kamu adalah jenius bela diri yang langka. Di usia yang baru 7 tahun, kamu sudah menjadi pemimpin gerbang keluarga Tang. 10 tahun lebih awal daripada saat saya mengambil alih posisi pemimpin gerbang keluarga Tang. Namun, saya harus memberitahumu, seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Sebesar itu pula tanggung jawab yang harus kamu pikul. Guru, jangan khawatir. Adik junior sudah kami anggap seperti adik sendiri. Kami pasti akan membantu dia dengan segenap kemampuan kami. Benar, Guru. Adik junior adalah jenius bela diri yang sangat jarang ditemukan. Kami semua patuh padanya. Selamat guru. Selamat pemimpin gerbang. Semuanya, mari kita angkat gelas untuk merayakan pemimpin gerbang keluarga Tang yang baru. Kakak senior Wu, aku masih anak-anak. Anak-anak tidak boleh minum alkohol. Ketua, jangan khawatir. Aku sudah siapkan jus buah untukmu. Terima kasih kepada semua kakak senior. Aku pasti akan membawa keluarga Tang menuju puncak kejayaan baru. Terima kasih, Ketua. Kalian memanggil Zijun apa? Ketua, Junjuan, Tang Qingshan, kau sudah berjanji padaku untuk tidak melibatkan anak dalam pertikaian dan pembunuhan, serta sengketa antar perguruan. Aku sudah hidup bersamamu begitu lama, kau bahkan diam-diam mengajari Zijun ilmu bela diri. Apakah kau lupa bahwa keluargaku tewas secara tragis dalam sengketa antar perguruan? Bu, ayah tidak memaksaku belajar bela diri. Aku sendiri yang meminta ayah mengajariku. Aku suka sekali belajar bela diri. Aku ingin mengambil alih warisan keluarga Tang. Aku ingin menjadi seperti ayah, berjuang untuk melindungi keluarga Tang. Semua ini diajari olehmu, bukan? Junjuan, apakah kau tahu mengapa semua perguruan dapat hidup damai satu sama lain? Itu karena keluarga Tang mendominasi sendirian. Perguruan kecil yang mengincar kekuasaan itu mereka hanya bisa bersembunyi. Keberadaan keluarga Tang sangat penting untuk stabilitas Lingzhu. Ini hanyalah alasan untuk ambisimu. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Bu, aku benar-benar ingin melindungi keluarga Tang. Kau anak durhaka. Akan kubuat kau melindungi keluarga Tang. Akan kubuat kau melindungi keluarga Tang. Junjuan,
Semua sudah berlalu. Mengapa kau harus begini? Tang Qingshan, bertahun-tahun ini, kau masih tidak mengerti penderitaanku kehilangan keluarga. Aku ingin bercerai darimu. Kamu ikut ibu, atau tinggal bersama ayahmu di keluarga Tang. Aku tidak mau. Aku tidak mau ibu dan ayah berpisah. Aku ingin kita sekeluarga. Bersama-sama, baik-baik saja. Ibu ayah, aku tidak mau berpisah dengan kalian dan juga tidak mau berpisah dengan kakak. Ini putri yang kau ajarkan. Aku lihat kalian berdua, ayah dan anak, sudah dibutakan oleh persaingan antar golongan yang penuh pertumpahan darah ini. Karena kau ingin menjaga keluarga Tang, biar aku yang membawa dokumen pergi. Dokumen, mari kita pergi. Jangan, adik. Aku tidak mau berpisah dengan adik. Kakak, Adik. kak. Adik. Kak. Ayah, aku tidak ingin keluarga kita berpisah. Ibumu suatu hari nanti pasti akan mengerti kita. Zijun, mengenai dokumen itu, kalian adalah kerabat saudara, semua memakai kalung hati sehati. Kalian akan selamanya adalah keluarga yang tidak akan terpisahkan. Hahaha. Keluarga yang tidak akan pernah berpisah. Tang Qingshan, kau terlalu cepat bicara ya. Aku Zhang Wuhen, datang khusus hari ini untuk membuatmu kehilangan istrimu dan anakmu. Zhang Wuhen dari sekolah Daluo. Apa yang kau lakukan di sini? Tempat ini adalah area penting bagi keluarga Tang. Orang luar dilarang masuk. Hari ini, aku tidak hanya akan membuatmu kehilangan istri dan anakmu. Aku juga akan membuat keluarga Tang milikmu. Tidak akan ada lagi dan menghilang sepenuhnya dari Lingzhou. Serang dia. Ratakan keluarga Tang. Hati-hati. Apa yang terjadi padaku? Apa yang kau lakukan padaku? Itu harusnya kau tanyakan pada orangmu sendiri. Kenapa kau bertanya padaku ya? Mana mungkin aku, seorang luar, punya kemampuan untuk membuat kalian semua meminum obat pelemas otot. Hahaha. Wugang, mengapa kau mengkhianati keluarga Tang? Tidakkah kau lihat niat jahat dari sekolah Daluo? Di keluarga Tang, aku hanya seorang pelayan kebersihan yang rendah, tapi sekolah Daluo menjadikanku tetua. Sekolah sepertimu, keluarga Tang yang tidak punya pandangan jauh, pantas menghilang dari Lingzhou. Kamu. Jadi ini jenius keluarga Tang yang mengejutkan dunia itu ya. Menurutku, dia biasa saja. Bunuh semua, jangan sisakan satu pun. Mulai sekarang, sekolah Daluo adalah sekte terbesar di seluruh Lingzhou. Cepat lari. Guru, Ayah, Lari. Ayah. Cepat lari. Cepat lari. ayah. Lari. Ayahku melakukan itu hanya untuk menyelamatkanku. guru berkorban demi keluarga Tang. Tenang, pemimpin sekte. Kami pasti akan membalaskan dendam guru, dan kami pasti akan mengembalikan kejayaan keluarga Tang di Lingzhou. Tapi sekarang keluarga Tang hanya menyisakan kami bertiga. Kita harus menyimpan kekuatan kita. Sekarang, aku terlalu muda. Tidak mungkin melawan Zhang Wuhen. Tetapi berikan aku waktu 20 tahun. Aku akan berlatih di tempat paling berbahaya dan paling gelap di Lingzhou. 20 tahun kemudian, kita akan berkumpul kembali di keluarga Tang dan bangkitkan kejayaan keluarga Tang. Baik. Pemimpin sekte. Bunuh.
Tang Zijun dengan kemampuan bela diri yang tiada tandingannya, menjaga perbatasan dan berjasa menyelamatkan raja. Dengan ini dianugerahi gelar khusus sebagai Jenderal Ling Xiao, nikmati kehormatan tak terbatas. Selamat Jenderal Ling Xiao. Selamat Jenderal Ling Xiao. Selamat Jenderal Ling Xiao. Aku tidak menyangka bahwa pelatihan di perbatasan malah membuatku tanpa sengaja menyelamatkan Raja Naga dan kini aku dianugerahi gelar Jenderal Ling Xiao. Namun, masa 20 tahun sudah berakhir. Aku harus pergi. Mulai hari ini, semua urusan Istana Ling Xiao serahkan pada Supervisor Meng untuk diurus. Aku akan pulang sebentar. Baik, Jenderal. Wahai kakak-kakak seperguruan, aku kembali untuk memulihkan kejayaan keluarga Tang. Kak, sudah 20 tahun. Di mana kau selama ini? Mengapa orang ini terasa sangat familiar? Jangan menghalangi. Hahaha, Li Qiufan. Kau tidak bisa mengalahkanku. Komandan Yamaguchi suka makan daging babi. Mengubah keluarga Tang yang sudah ditinggalkan ini menjadi kandang babi adalah hal yang paling cocok. Li Qiufan, tidak kusangka 20 tahun berlalu, kau masih berjaga di sini. Saya sudah berjanji pada kepala sekte. Ketika bertemu lagi setelah 20 tahun, saya pasti akan berada di sini. Kau pengkhianat keluarga Tang. Selama saya masih ada di sini, saya tidak akan membiarkan kau menghina keluarga Tang seperti ini. Hari ini saya akan menggunakan aturan keluarga Tang untuk membersihkan kotoran. Menggunakan aturan keluarga Tang. Kau yang mengatakannya. Aturan keluarga Tang menyatakan, dalam duel antar dua pihak, begitu pertarungan dimulai, saya akan berhenti hanya jika kau mati atau menyerah. Saya ini anggota keluarga Tang. Tentu saja saya tahu aturan keluarga Tang. Jangan banyak bicara, terima serangan. Li Qiufan, kau tidak bisa mengalahkanku 20 tahun lalu. Dan itu akan tetap sama 20 tahun kemudian. Mulai hari ini, keluarga Tang akan berubah menjadi kandang babi. Li Qiufan, saya bukan lagi murid junior kecil yang dulu. Sekarang saya adalah tetua utama sekolah Daluo. Tanah keluarga Tang, penguasa Lingzhu, sebentar lagi akan menjadi kandang babi. Memikirkannya saja sungguh memuaskan. Siapa lagi yang sisa dari keluarga Tang? Siapa lagi yang tidak tunduk? Wugang, pengkhianat yang keji dan tak tahu malu ini. Sampah pengkhianat, rasakan seranganku. Wugang memang telah meningkatkan kekuatannya, kakak senior mungkin bukan tandingannya. Keluarga Tang hanya punya kemampuan segini. Dengan level kalian, apa bedanya jika ku beri kalian 20 tahun lagi? Saya ingin keluarga Tang lenyap sepenuhnya. Siapa lagi yang sisa dari keluarga Tang? Gadis kecil berusia 7 tahun itu, masih sebagai pemimpin, pasti sudah lama meninggal kan? Siapa bilang dia sudah mati? Siapa yang berani bilang dia sudah meninggal? Biarkan saja dia maju duluan. Lawanmu adalah aku. Kau ini siapa sih? Hari ini aku menghajar keturunan sisa Tangmen. Aku orang keluarga Tang, bukan keturunan sisa Tangmen. Ini adalah wilayah keluarga Tang, bukan kandang babi. Dia benar-benar mirip dokumen, tapi ini tidak mungkin. Ibu tidak akan pernah mengizinkan adik berlatih bela diri. Kau ini orang keluarga Tang dari mana? Dulu yang kabur dari tanganku, hanya ada 3 orang. 2 orang sudah kuhajar sampai menjadi seperti itu. 1 lagi adalah ketua sekte yang berusia 7 tahun itu. Sudah lama meninggal. Apa katamu? Dia meninggal, Wugang. Aku akan membunuhmu. Kau mencari masalah sendiri. Justru kau yang datang menyerahkan diri. Kalau begitu, baiklah. Aku akan mewujudkan semua keinginanmu.
Tidak boleh, dia sama sekali bukan lawan Wugang, fisiknya lemah, ditambah fondasinya belum kuat. Menghadapi Wugang, seorang pendekar yang bengis, aku khawatir dia tidak akan selamat. Orang licik seperti Anda yang mengkhianati guru, pantas mati di tangan siapapun. Seharusnya Anda yang mati di tempat ini hari ini. Inilah yang dinamakan keadilan Tuhan. Kau benar-benar mencari mati. Bisa membunuhmu, pengkhianat keluarga Tang ini. Aku tidak akan menyesal. Ilmu bela diri kacau. Jika terus begini, dia akan dipukul mati oleh Wugang. Kuda-kudanya goyah, serang kuda-kudanya. Kau hanya seorang wanita. Berani-beraninya kau sok mengatur di sini. Jika tidak mengerti bela diri, jangan sok beri perintah. Kekuatan Wugang jauh di atasnya. Sekali dia lengah dalam bertahan, dia pasti akan dikalahkan dalam satu serangan. Tidak ada peluang sedikit pun untuk menang. Tidak ada tanda-tanda kuda-kudanya goyah. Jika langsung menyerang, aku khawatir dia akan langsung diserang balik. Tendangan naga naik, kumpulkan semua energi internal di lutut. Gunakan lutut untuk menyerang kuda-kudanya. Ada celah? Aku menang. Kau benar-benar berhasil menebaknya. Tapi kenapa perasaanku ada yang tidak beres? Energi internal Wugang sangat kuat. Mungkinkah satu pukulan dari anak ini benar-benar bisa membuatnya jatuh tak berdaya? Ada tipuan di baliknya. Hati-hati. Kelengahan adalah pantangan besar strategi militer. Ini salahmu karena salah memberi arahan. Benar-benar terlalu percaya diri. Dengan kekuatannya, mana mungkin dia bisa melukai Wugang sedikit pun. Wugang kejam. Jika dia menyerang, pasti mengakibatkan kematian atau cacat. Namun kali ini tampaknya kekuatannya memang berkurang. Jangan berkelahi lagi. Cepatlah menyerah. Hanya dengan menyerah, kau bisa selamat. Kami, orang keluarga Tang, lebih baik mati sambil berdiri. Tidak akan menyerah sambil berlutut. Ini yang diajarkan kakakku padaku. Adik, ibu tidak mengizinkan kita berlatih seni bela diri. Kita akan belajar secara diam-diam. Kau harus menjaga rahasia ini untuk kakak. Adik, dengarkan baik-baik. Orang keluarga Tang lebih baik mati sambil berdiri daripada menyerang. Mungkinkah dia? Terima kematianmu. Apakah surga ingin menghancurkan keluarga Tang kita? Pemimpin sekte, kau ada di mana? Zijun, jika engkau tidak segera kembali, keluarga Tang kita akan dihancurkan oleh pengkhianat ini. Adik, Kakak. Benarkah itu dokumen? Cepat menyerah, jangan berkelahi lagi. Kau bukan tandingannya. Aku sama sekali tidak akan menyerah. Dokumen. Maukah kau menyerah? Kakak mohon padamu. Kak, kau masih hidup. Iya, ini kakak. Dokumen. Menyerahlah. Urusan sisanya serahkan pada kakak, mau ya? Baru sekarang tahu mau menyerah, sudah terlambat. Lawanmu adalah aku. Siapa anak ingusan ini ya? Berani-beraninya memukulku. Tidak penting dari mana aku berasal. Yang penting, kau pantas dipukul. Dasar orang licik. Tadi kau ambil kesempatan saat aku lengah. Makanya kau berhasil begitu saja. Kau pikir kau bisa mengalahkanku. Cari mati, rasakan ini. Dia benar-benar bisa mengalahkan Wugang. Siapa dia sebenarnya? Lihat gerakannya. Agak mirip murid keluarga Tang kita. Dia mirip seseorang. Seperti kakakku, Tang Zijun. Tetua. Tuan, Lalu kalau kau. begitu, Benar. Aku juru tulis Tang. Tadi hanya sebentar lengah. Aku benar-benar mengira dia adalah kakakku. Seharusnya aku tidak menyerah. Yang seharusnya mengambil kepala Wugang, seharusnya aku.
Terlepas dari apakah dia ketua atau bukan, aku yakin dia bisa menang. Aku pasti akan membuatmu tewas di tempat. Hari ini, kaulah yang seharusnya tewas di tempat. Apa gunanya membela keluarga Tang? Keluarga Tang sudah tinggal kenangan. Jangan kau pikir hanya karena punya sedikit kemampuan bela diri, kau bisa bertindak sombong di depan tuan muda sepertiku. Kau punya hak apa untuk mengatakan hal seperti itu? Apa kau lupa barusan? Kau kupukuli seperti anjing. Sungguh berani kau bicara. Jangan kau pikir hanya karena kau beruntung. Kau bisa memukulku beberapa kali, kau sudah bisa mengalahkanku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu urusanku. Yang penting, mampukah kau mengalahkanku atau tidak? Kau sendiri tahu di dalam hatimu. Hanya seorang gadis kemarin sore yang belum matang, berani-beraninya bersikap sok kuat di depanku. Wanita terlahir sebagai pihak yang lemah, hanya pantas tunduk dan mengabdi pada pria. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Pria yang berhasil kukalahkan bukan hanya 1 atau 2 orang. Hari ini aku akan tunjukkan padamu bagaimana wanita akan mengalahkanmu. Kau harus hati-hati. Kekuatan Wugang sudah sepenuhnya pulih. Benar, jika kau tidak bisa mengalahkannya, jangan memaksakan diri. Tenang saja. Dia sama sekali tidak akan bisa mengalahkanku. Sebentar lagi, aku akan membuatnya bersujud di depan kalian. Hanya angan-angan. Kau hanyalah seorang wanita yang lemah saja. Dengan 3 jurus, aku sudah bisa membuatmu bertekuk lutut. Keluarga Tang menaruh harapan pada seorang wanita. Itu benar-benar khayalan belaka. Kau sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Dirimu yang sekarang ini napasnya kacau, gerakan jurusnya berantakan, sama sekali tidak terlihat seperti seorang pendekar. Kau sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Dirimu yang sekarang ini, napasnya kacau, jurus-jurusnya berantakan, sama sekali tidak terlihat seperti seorang praktisi bela diri. Jangan di sini sok pintar di depanku. Apa yang kau tahu? Kau terlihat menggunakan jurus-jurus dari sekolah Daluo. Tetapi sebenarnya memang demikian, apa yang terpancar dari dirimu adalah ilmu dari seni bela diri Tangmen. Orang ini siapa sebenarnya? Bagaimana dia tahu kesulitan yang kuhadapi? Wugang, inilah akibat kau mengkhianati guru. Kau tidak tahu balas budi, melukai ratusan nyawa dalam perguruan. Cepat atau lambat kau akan mati mendadak. Hari ini, dendam antara kau dan keluarga Tang akan kuakhiri. Kau cari mati, gadis kecil. Sepertinya hari ini kau ditakdirkan menjadi arwah di tempat ini. Baiklah, jangan salahkan aku dengan semua ini. Salahkan dirimu sendiri. Terima seranganku. Kalau begitu, biar aku membuat kematianmu cepat. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu bisa dengan mudah menangkis seranganku ini? Wanita jagoan ini sungguh hebat, dia dengan mudah menangkis pukulan Wugang ini. Benar. Wugang, sejak dia berguru di sekolah Daluo, kemampuan bela dirinya berkembang dengan sangat pesat. Orang biasa tidak akan menemukan kelemahannya. Saya kira, dia tadi hanya bicara omong kosong. Tidak disangka, dia benar-benar bisa memecahkan jurus Wugang. Kenapa tidak mungkin? Sudah kukatakan padamu, bukan hanya 1 atau 2 pria yang dikalahkan olehku. Kamu tidak perlu terlalu meragukannya. Kamu pasti menggunakan trik licik. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa dengan mudah mengalahkanku. Pukulanmu itu terlihat sangat kuat, sebenarnya hanya memanfaatkan gerakan awalanmu. Kamu hanya memberikan tekanan psikologis pada lawan. Tetapi tekanan semacam ini bagiku sama sekali tidak berguna. Pukulanmu itu terlihat sangat kuat, padahal itu hanya memanfaatkan ancang-ancangmu. Kamu hanya akan memberikan tekanan psikologis kepada lawan. Tapi tekanan semacam itu, bagiku, sama sekali tidak berguna. Kau tahu apa yang kau katakan? Baiklah, aku akan bicara. Lebih sederhana lagi kepadamu. Pukulanmu terlalu lambat dan tenaganya kurang. Dengan gerakan seperti itu, kau tidak akan bisa mengenalku. Orang ini sepertinya tidak boleh dibiarkan. Apa pelajaran tadi masih belum cukup? Kau menaruh seluruh kekuatanmu di sana, hanya di tinju kananmu, yang membuat pijakanmu goyah. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa berdiri tegak bisa mengalahkanku? Aku kembalikan padamu. Apa yang baru saja kau katakan itu? Hanya dengan dirimu yang seperti ini, kau ingin mengalahkanku. Berpikirlah yang realistis. Sepertinya ini benar-benar bukan kebetulan. Kemampuan pendekar wanita ini sungguh luar biasa kuat. Aku tidak menyangka dia benar-benar sehebat ini. Sepertinya di seluruh Lingju, tidak banyak orang yang menjadi lawannya. Terlebih lagi, ketajaman nalurinya benar-benar mengagumkan. Dia bisa, dalam sekejap saat lawan menyerang, mendeteksi kelemahan lawannya. Hal ini sangat mirip dengan ketua sek
C. Jika ketua sekte ada di sini, dia juga akan seperti dia, berjuang demi keluarga Tang kita. Aku sudah bilang kepadamu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Lihatlah dirimu sekarang, seperti anjing kehilangan majikan. Aku tidak mau menyerang seorang wanita. Apa maksudmu tidak mau menyerang wanita? Aku lihat tadi seranganmu, jelas-jelas langsung menuju ke wajahnya. Kamu ingin membunuhnya. Jangan bicara omong kosong di sini. Dengan kekuatanku, mana mungkin aku tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Aku sengaja saja memberinya celah sedikit. Sengaja memberiku celah sedikit. Setiap seranganmu tadi langsung mengenai titik vitalku. Aku sengaja meninggalkan sedikit celah. Setiap seranganmu barusan langsung mengenai titik lemahku. Kalian bocah-bocah ingusan. Aku sudah menahan diri, tapi kalian malah tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, biar saja Inada Ichiro yang melawan kalian. Siapa itu Inada atau Jerami? Apa dia hebat sekali? Oh iya, bagimu, seharusnya di dunia ini, semua petarung hebat, lagi pula. Kau terlalu lemah. Apa? Dia bahkan tidak tahu. Siapa itu Inada Ichiro pun tidak tahu. Dia itu pendekar nomor 1 negara Ying. Di dunia ini mungkin hanya ketua perguruan dan Jenderal Ling Xiao yang bisa mengalahkannya. Lalu bagaimana ini? Si gendut sialan itu, dengan mengandalkan berat badannya, kekuatannya, 10 kali lipat dari Wugao di seluruh dunia, tidak banyak orang yang mau menjadi lawan. Kami tidak akan bertarung lagi. Kami menyerah. Dendam atas pemusnahan keluarga Tang. Tidak seharusnya mengorbankan nyawa lebih banyak orang. Dendam atas pemusnahan keluarga Tang, apakah kau akan menyerah begitu saja? Apakah kau membiarkan roh-roh keluarga Tang tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang? Juru tulis Tang, kau sebagai keturunan keluarga Tang, tarik kembali kata-katamu tadi. Pertarungan ini biar aku yang ambil alih. Ayah. Pergi. Kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu? Seolah-olah dia juga pernah mengalami pemusnahan keluarga. Kaulah yang mengalahkan Wugang. Seorang wanita yang sekecil dan sekurus ini benar-benar menarik. Ayo, biar ku tunjukkan kemampuanmu. Aku izinkan kau melakukan serangan pertama lebih dahulu. Tapi sumber kekuatannya. Semua terpusat di titik dantian. Titik itu adalah gerbang kehidupan dan juga gerbang kematian. Selama memukul titik dantian itu dan mengganggu aliran darah serta energi, pasti mati. Hei, gadis kecil. Aku sarankan dengan sangat padamu, patuh dan mengaku kalah saja. Cepat minta maaf kepada Penatua Wu. Permintaan maaf darimu tidak akan kuterima. Tadi kau membuatku malu. Bagaimana kalau begini saja? Coba dengarkan. Kau sekarang berlutut, merangkak mendekatiku, jilati bersih semua jari-jari kakiku. Baru aku pertimbangkan. Apakah aku akan membiarkanmu pergi atau tidak? Kenapa harus terburu-buru seperti itu? Kita bahkan belum mulai bertarung. Aku baru saja memulai. Dia khawatir. Bukan lawan Inada Ichiro. Dia bukan Jenderal Ling Xiao. Dan apalagi, tidak punya bakat seperti kakakku. Beraninya kau masih begitu sombong, Inada. Cepat tunjukkan keahlian terbaikmu. Biarkan wanita yang tidak tahu diri ini melihat kekuatan petarung nomor 1 negara Ying. Petarung nomor 1 negara Ying. Sebutan ini benar-benar terdengar seperti yang diucapkan seorang anak berusia 3 tahun. Dasar perempuan murahan, kau menolak kehormatan yang kuberikan ya? Aku lihat pinggangmu ramping dan pantatmu besar. Mau tidak sekarang juga kau buka bajumu, biar aku periksa barang ini langsung. Kalau aku merasa puas, bukan tidak mungkin saja, aku akan membawamu pulang untuk punya anak, mencuci pakaian, memasak, dan menghangatkan ranjang. Jangan bicara omong kosong yang tidak berguna di sini. Mulai saja. Gadis kecil, kau lumayan juga. Belum pernah ada orang yang bisa melawan lebih dari 5 serangan dariku. Jadi maksudmu, aku punya kesempatan untuk menjadikanmu orang yang kukalahkan? Sayang sekali harapanmu itu mungkin akan sirna. Tadi itu hanyalah 3/5 dari kekuatanku. Lalu, bagaimana kau tahu? Ini adalah seluruh kekuatanku. Dasar anak inggusan, sepertinya kau sudah mencapai batasmu. Hanyalah daya upaya yang sia-sia. Hati-hati. Kau Dao Chao Yilang ya?
Aku akan mengingatmu. Perempuan sialan itu, namaku Inada Ichiro. Aku adalah prajurit pertama yang paling berani di negara Ying. Berani-beraninya kau menghina namaku. Kau benar-benar cari mati. Gawat. Itu adalah jurus andalan Inada Ichiro. Pukulan kunci. Serangan yang pertama itu adalah pukulan. Serangan kedua akan mengunci leher musuh kelompok bajingan ini. Mereka benar-benar ingin membuat pendekar wanita ini mati kehabisan napas. Sialan. Bagaimana ini? Dengan postur Inada Ichiro seperti ini, ditambah keunggulan kekuatannya, hampir tidak ada yang bisa lolos dari serangan mematikannya. Bagaimanapun juga, dia melakukannya demi keluarga Tang kita. Dia maju ke sana. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkannya. Hanya segitu saja kemampuanmu. Bukankah ini memalukan? Semua pria yang kamu kalahkan sebelumnya, itu karena kemampuan mereka yang kurang. Saat bertemu dengan kami, kamu hanya punya satu pilihan, yaitu menjadi arwah gentayangan. Berikutnya, terimalah kematianmu. Bersiaplah. Kita bertiga serang Inada Ichiro bersama-sama dan selamatkan pendekar wanita ini. Badannya besar tapi otaknya tidak terlalu pintar. Aku masih bingung bagaimana cara mengenai titik dada tengahmu tanpa diduga kau sendiri yang datang mendekat. Kalau begitu, Trik apa yang kau gunakan? kalau begitu matilah kau. Aku kira kau bisa melakukan apa-apa padaku. Ternyata pukulan tadi hanya untuk menakut-nakuti saja. Apa yang terjadi ini? Ingat baik-baik, kau hanyalah seorang wanita. Kekuatanmu terlalu lemah. Tubuhku seperti dinding baja. Mana mungkin bisa dijatuhkan oleh seorang wanita sepertimu. Oh ya, jangan terlalu cepat berkoar-koar. Nasibmu nanti akan lebih buruk darinya. Anak sombong. Aku belum pernah melihat orang yang terburu-buru mencari mati sepertimu. Jika aku bisa menangkapmu sekali, aku bisa melakukannya yang kedua kalinya. Daripada mengkhawatirkanku. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Aku yakin. Aku hanya perlu menghitung sampai 3. Kau akan langsung jatuh ke tanah dan mati. Hanya dengan pukulan yang hanya seperti menggelitiku tadi, kau masih berharap aku jatuh dan memuntahkan darah sampai mati. Benar-benar konyol. Benar. Kau menganggap si besar di depanmu ini seperti roti isi daging, ya? Pendekar wanita ini, cara bicaranya memang berlebihan. Memang terlalu berlebihan. Ini mungkin cara bicara pendekar yang bebas dan tidak terikat. Karena kau tidak bisa melukaiku, sekarang giliranmu untuk mati. Sekarang juga kita serang. Hentikan bajingan Inada ini. Waktunya habis. 3, 2, 1. Sudah kubilang, kau akan mati. Kalian lihat cepat, Inada, dia benar-benar tumbang. Wanita itu bilang, dia pasti akan tumbang dalam 3 detik. Ternyata dia benar. Dia sudah tidak bernapas. Trik apa yang kau gunakan? Jelaskan sekarang. Gawat, awalnya kupikir Inada bisa mengatasi wanita ini, tak disangka kekuatannya begitu dahsyat. Sepertinya hari ini, meski harus bertaruh segalanya, aku harus merenggut nyawanya di sini. Dia adalah prajurit nomor 1 negara Ying. Secara logika, tidak mungkin bisa mengalahkannya. Tak disangka, dia sudah tidak bernapas. Sepertinya kekuatannya pasti di atas Inada Ichiro. Kalian tidak sadar, dari awal sampai akhir, dia selalu terlihat tenang dan santai. Bahkan ketika dia terkunci tadi, sekarang kulihat. Itu sengaja dia berikan sebagai kesempatan. Maksudmu? Tadi dia sengaja mendekati Inada Ichiro untuk mencari kelemahannya. Dia luar biasa sekali. Kekuatannya hanya kakakku yang bisa menandingi. Seandainya kakakku masih ada, dia pasti sehebat itu juga. Seandainya ketua sekte kembali, dia juga bisa menang. Wugang, si gendut itu sudah tewas. Sekarang kau harus mengakui kesalahanmu, bukan? Inada Ichiro, dia adalah pengawal pribadi Yamaguchi Meiji. Aku benar-benar celaka, dibunuh oleh wanita gila ini. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Yamaguchi Meiji dan pemimpin Zhang Wuhen? Wugang, bicara. Inada Ichiro sudah mati. Sekarang berlutut segera. Minta maaf kepada keluarga Tang dan kepada semua jiwa. Ratusan jiwa tak bersalah dari keluarga Tang yang telah meninggal, bertobatlah. Diam kau! Siapa sebetulnya kau pikir dirimu? Berani-beraninya kau berteriak di sini? Sepertinya kau masih tidak mau bertobat. Lalu kenapa? Kau pikir kau menang? Kau memang pelacur sialan. Kau membunuh prajurit nomor 1 negara Ying. Hari ini kau sudah ditakdirkan, tidak bisa pergi dari sini. Zhang Wuhen sedang mewakili aliansi persilatan Lingzhou. Sedang menikmati makan malam bersama Yamaguchi Meiji. Jika saat ini, aku meminta seseorang untuk segera mencarinya dan mengatakan bahwa wanita gila ini bertikai dengan Inada Ichiro, maka masalah besar ini tidak akan menimpaku. Wugang, trik apa lagi yang kau coba mainkan? Cepat minta maaf. Kalian orang keluarga Tang yang sedang membuat ulah di sini, membawa orang asing yang tak jelas asal-usulnya.
Jelas-jelas kau yang keterlaluan, wanita pemberani ini jelas tidak tahan melihatnya. Makanya dia membantu kami. Kau benar-benar memutarbalikkan fakta. Benar, Wugang, apa yang sekolah Daluo dan negara Ying janjikan padamu. Sampai-sampai kau rela mengkhianati dan membunuh anggota sekte demi berpihak pada mereka. Dasar pengkhianat tak tahu. Terima kasih. Jangan banyak omong kosong di sini. Kalian yang bilang, kita akan bertanding sesuai aturan. Aturan keluarga Tang adalah anggota keluarga Tang bertarung 1 lawan 1. Sekarang ada orang luar datang membantu kalian bertarung. Kalian melanggar aturan. Lalu apa maumu? Apa mauku? Inada Ichiro adalah pengawal pribadi Yamaguchi Meiji. Sekarang kau membunuhnya. Tentu saja aku harus membawa pelaku utama ini untuk meminta maaf kepada Tuan Yamaguchi. Saat ini Tuan Yamaguchi sedang makan malam bersama kepala sekolah Daluo. Bersiaplah, kau pasti tidak akan bisa kabur hari ini. Jangan harap. Bagaimana aku bisa melupakan kalian semua? Tenang saja, aku pasti akan mengirim kalian semua ke bawah untuk berkumpul dengan arwah-arwah keluarga Tang yang sangat kalian dambakan. Ini juga bisa dibilang sebagai balasan terakhirku kepada keluarga Tang. Dasar binatang kau bukan manusia. Anda tak bisa membawanya pergi hari ini. Anda juga tak bisa bawa tempat ini. Atau siapapun di sini. Keluarga Tang tak melanggar aturan apapun. Masih di sini, membela diri sampai mati, ya? Tentu saja saya bisa mengatakannya. Karena dia adalah anggota keluarga Tang. Kalau begitu, coba katakan padaku. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia dan keluarga Tang sebenarnya ada hubungan apa? Dia adalah kakakku, Tang Zijun. Dia adalah pemimpin terakhir keluarga Tang 20 tahun yang lalu. Status seperti ini, hubungan seperti ini sudah cukup, bukan? Adikku, mungkinkah dokumen akhirnya mengenaliku? Bagaimanapun, Wugang dan kekuatan alirannya sangat besar. Seorang gadis sepertimu, aku khawatir Anda tidak akan bisa menanganinya. Kau terima saja identitas ini sementara. Mungkin aku bisa melindungimu. Sepertinya dokumen tidak menjadi kejam, karena dendam atas pembantaian seluruh keluarga. Dia masih seperti saat kecil, selalu memikirkan orang lain. Bagus sekali, kakak pasti akan melindungimu dengan baik. Tapi jika sekarang aku mengatakan bahwa aku memang benar-benar Tang Zijun, ketiga orang bodoh itu mungkin akan mati-matian melindungiku. Aku tak bisa membiarkan mereka menghadapi bahaya lagi. Keluarga Tang telah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu. Tang Zijun menghilang tanpa jejak. Siapa yang tahu dia hidup atau mati? Sekarang, kau sembarangan saja mencari seorang wanita. Lalu kau bilang dia adalah pemimpin keluarga Tang yang hilang saat itu. Kau pikir aku bodoh, ha? Dasar pengkhianat. Masa adik kandungku sendiri tidak bisa mengenali kakaknya? Buka matamu yang buta itu dan lihat, aku ini Tang Zijun. Dia, mungkinkah benar-benar pemimpin sekte sudah kembali? Meskipun kau adalah Tang Zijun, lalu kenapa kau telah membunuh pengawal Tuan Yamaguchi? Maka kalian semua harus ikut denganku, minta maaf kepadanya. Kakakku baru saja kembali, dan baru saja melalui pertarungan sengit. Dia perlu istirahat. Aku sebagai perwakilan keluarga Tang, aku akan pergi menemui Yamaguchi bersamamu. Tunggu. Kamu adalah satu-satunya keturunan guru yang tersisa. Aku ini adalah kakak senior pertamamu. Aku sudah berjanji kepada guru untuk menjagamu dengan baik. Biarkanlah aku yang mewakili keluarga Tang untuk menemui si bajingan terkutuk itu. Tidak bisa, ya. Kamu itu hanyalah seorang wanita. Mana mungkin aku membiarkanmu pergi sendirian menghadapi orang-orang tidak bermoral itu. Jika kamu pergi, itu hanya sia-sia. Kamu hanya akan menjadi mangsa. Akulah yang merupakan kakak senior pertama keluarga Tang. Selama aku masih di sini, kalian semua jangan usah berpikir untuk pergi dan mati sia-sia. Aku yang pergi. Kakak senior, melindungi keluarga Tang itu pada dasarnya adalah tanggung jawabku. Bukan kamu yang seharusnya menanggung ini. Sungguh menyenangkan sekali. Murid-murid dari keluarga Tang ini masih tetap bersatu, seperti saat ayah masih ada. Jangan berebut lagi. Aku yang pergi. Tidak bisa kamu. Mana mungkin aku membiarkanmu mengambil risiko. Kamu tadi sudah bilang, aku adalah kakakmu, adalah pemimpin keluarga Tang. Hanya karena alasan penting itu saja, aku harus melindungimu dengan baik. Melindungi keluarga Tang. Aku hanya memintanya untuk berpura-pura menjadi pemimpin keluarga Tang. Dia berjuang begitu keras untuk melindungi kita. Jika itu kakakku, dia pasti juga akan melakukan hal yang sama. Kakak, aku sangat merindukanmu. Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Melindungi keluarga Tang adalah kewajibanku. Aku pergi. Hei, kalian semua. Sampai kapan kalian akan terus bertele-tele? Siapa yang akan ikut denganku? Sudah kalian putuskan. Aku ikut denganmu. Hahaha, ini sangat cocok dengan keinginanku. Dari sini, si jalang sialan ini adalah yang paling kuat dalam pertarungan. Jika ketua berhasil melumpuhkannya, maka 3 orang sisanya hanyalah ikan di atas talenan bagiku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bukan begitu? Setelah hari ini, di dunia ini, tidak akan ada lagi satu pun anggota keluarga Tang yang hidup.
kau memang punya sedikit keberanian. Kalau begitu, jangan banyak bicara lagi. Cepat ikut aku sekarang. Simpan air matamu sampai kau bertemu Tuan Yamaguchi. Minta ampunlah padanya baik-baik. Tunggu sebentar, kami baru saja menemukan pemimpin sekte. Setelah kami mengadakan upacara pelepasan untuknya, baru dia bisa ikut denganmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan bermurah hati, memberi kelonggaran. Lagi pula, sebentar lagi kalian semua akan menjadi arwah gentayangan di bawah pedangku. Anggap saja aku sedang berbuat amal. Semua papan arwah ini adalah... Semua ini adalah mereka yang dulu di keluarga Tang meninggal tragis akibat tipu daya Wugang. Aku dan kakak seperguruanku dulu nyaris tidak selamat. Baru beberapa tahun terakhir ini kami berani kembali, mengumpulkan papan arwah mereka satu persatu, hingga jadilah kuil leluhur ini sekarang. Ayah, anak perempuanmu ini memang tidak berbakti. Setelah 20 tahun penuh berlalu, baru aku sanggup kembali untuk menjengukmu. Ini adalah papan arwah ayahku, yaitu pemimpin sekte keluarga Tang sebelumnya. Dulu, Zhang Wuhen memimpin orang untuk menerobos masuk dan membunuh ayah secara kejam. Kalau bukan karena bajingan Wugang itu, saat kami merayakan pengangkatan adik seperguruan sebagai pemimpin sekte, dia menaruh obat pelumpuh otot dalam minuman kami. Mana mungkin guru bisa dikalahkan oleh Zhang Wuhen. Omong-omong soal adik seperguruan kita itu sungguh sangat disayangkan. Dia adalah sungguh bakat yang sangat luar biasa. Dia baru berusia 7 tahun. Sudah bisa bertarung setara dengan mantan pemimpin sekte kita. Seharusnya dia memiliki masa depan yang sangat cerah. Tapi ternyata dia malah menghilang tanpa jejak. Aku bermimpi ingin membunuh Wugang. Dia menghancurkan sesama anggota keluarga Tang. Dia seorang pengkhianat pengecut bagi sekte. Dia pantas dihukum mati dengan kejam. Aku tidak menyangka dia masih hidup dengan bebas sampai sekarang. Aku membencinya. Aku lebih membenci diriku sendiri karena tidak mampu membunuhnya. Dan juga paman guru. Dulu dia punya kesempatan untuk pergi, tapi demi melindungi kami bertiga, dia dipukuli sampai mati oleh Wugang dan Zhang Wuhen. Nisan-nisan yang Anda lihat sekarang ini adalah rekan-rekan seperguruan ini yang telah mempertaruhkan nyawa 20 tahun lalu demi memberi kita jalan keluar. Suatu hari nanti, aku pasti akan membuat seluruh sekte Daluo dan pengkhianat Wugang mati di tanganku sendiri. Ayah, paman guru, dan juga semua kakak seperguruan, aku sudah kembali. Aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Aku sendiri yang akan menyeret Zhang Wuhen dan Wugang untuk berlutut di hadapan kalian dan memohon maaf. Hari itu tidak akan lama lagi. Pasti akan terjadi. Di samping nisan ayahku adalah nisan ibuku. Dulu ibu sangat menentang aku dan kakak belajar ilmu bela diri. Tapi takdir berkata lain. Ibu juga sudah tiada kini. Ibu, bagaimana bisa ibu juga meninggal? Dan juga dokumen, sampai hari pemusnahan itu, dia belum pernah belajar bela diri sehari pun. Kapan dia belajar kungfu? Masalah ini, aku harus mencari tahu. Bukankah ibumu menentangmu belajar bela diri? Kenapa kau tetap mempelajarinya? Dan kembali untuk membangun ulang keluarga Tang? Malam ketika keluarga Tang dimusnahkan, aku dan ibu kebetulan sedang keluar karena ada urusan. Sehingga, kami dapat selamat dari pembantaian yang mengerikan itu. Namun ketika kami kembali, kami melihat keluarga Tang sudah bermandikan darah dan kakakku menghilang tanpa jejak. Ibu terpaksa membawaku, bersembunyi dan berpindah-pindah ke sana kemari. Untuk menghidupiku, ibu terpaksa bekerja. Dan untuk menghindari kejaran sekolah Daluo, ibu harus melakukan pekerjaan kotor dan berat itu. Setiap malam aku bermimpi tentang pembantaian yang mengerikan 20 tahun lalu itu. Jadi, setiap kali ibu keluar bekerja, aku akan berlatih ilmu bela diri secara diam-diam. Ternyata kami berdua, meskipun terpisah, telah menjalani hidup yang sama persis selama 20 tahun. Lalu, bagaimana ibumu meninggal? Bisakah kau menceritakannya padaku? Kisah ini dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Saat itu Ling Zhou didatangi sekelompok orang asing. Mereka berkata dan mengklaim bahwa mereka berasal dari negara Ying. Hewan-hewan buas itu memasuki Lingzhou, melakukan berbagai gangguan di perbatasan Lingzhou, dan senang membunuh penduduk setempat, sehingga dimanapun mereka lewat terjadi pertumpahan darah. Mereka membuat perbatasan Lingzhou menjadi kacau balau, dan rakyat menderita sekali. Ternyata mereka orang-orang yang kutemui saat berlatih di perbatasan waktu itu. Mereka ingin membunuh Raja Naga. Aku bertarung dengan sangat hebat bersama mereka saat menyelamatkan Raja Naga. Aku sudah tahu mereka adalah orang-orang dari negara Ying. Ternyata gerombolan ini juga yang membunuh ibu. Sepertinya Inada Ichiro mati di tanganku, itu setimpal. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah mereka memasuki Lingzhou,
Sekolah Daluo dengan cepat bersekongkol dengan mereka. Zhang Wuhen dan Wugang bersama orang-orang sekolah Daluo melakukan berbagai hal hanya untuk menjilat Yamaguchi Meiji. Mereka melakukan banyak kejahatan. Yamaguchi Meiji itu bahkan lebih buruk dari binatang. Yamaguchi punya kelainan. Dia hanya menyukai wanita yang sudah menikah saja. Setelah Zhang Wuhen tahu, dia memerintahkan bawahannya untuk menangkap semua wanita muda di daerah yang mereka lewati. Semuanya ditangkap untuk memenuhi kelainan Yamaguchi itu. Beberapa wanita bahkan diculik segera setelah melahirkan. Bayi-bayi yang baru lahir itu karena tidak ada air susu sama sekali untuk diminum. Mati kelaparan. Monster-monster tak berperasaan ini. Mereka tidak pantas menjadi manusia. Ibuku juga meninggal saat itu. Saat itu dia dan tetangga, Bibi Zhang, hidup dengan merawat wanita yang baru melahirkan. Karena pekerjaan mereka terbilang cukup bagus, mereka cukup terkenal di daerah itu. Namun setelah Zhang Wuhen tahu, dia ingin menculik ibuku untuk melayani para wanita yang diculik itu. Ibu tidak mau. Jadi dia menculik ibu dan Bibi Zhang. Hasilnya, tidak ada yang selamat. Tidak kusangka, ibumu juga meninggal secara tragis. Ibu, tunggu saja, sebentar lagi, bajingan Yamaguchi itu akan datang dan meminta maaf kepadamu. Pada saat itu, aku pastikan dia akan menderita ribuan kali lipat daripadamu. Oh, sepertinya ini semakin emosional. Aku sarankan padamu, lebih baik simpan air matamu. Ketika bertemu Tuan Yamaguchi, kau akan menangis sejadi-jadinya. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Kenapa kau masih berani datang ke aula leluhur? Aku bilang, kalian ini sudah dikasih kesempatan tapi tidak tahu diri. Ya, ini sudah berapa lama berlalu? Bahkan jika kembali ke rahim untuk dilahirkan kembali, waktunya sudah cukup. Cepat pergi dari sini. Siapa bilang aku tidak akan pergi? Jangan senang terlalu cepat. Nanti siapa yang menangis dan siapa yang tertawa belum tentu terjadi. Tidak melihat kenyataan, tidak akan menyesal. Masih berani melawan sekarang, nanti kau akan menyesal. Kalian bertiga, kenapa kalian semua bermuka masam begitu? Dia bukan lawanku. Ini adalah suar tanda keluarga Tang. Ambillah, jika ada bahaya, nyalakan saja. Kami akan segera datang menyelamatkanmu. Aku sudah berjanji untuk membalaskan dendam mereka. Dan aku pasti akan melakukannya. Tunggu aku. Aku pasti akan menyelesaikan semua ini. Sebagai pemimpin keluarga Tang, aku akan kembali dengan terhormat. Tang Zijun, tempat ini area terlarang. Siapa yang mengizinkanmu ke sini? Dasar binatang. Tuan, tolong biarkan saya keluar. Anak saya sudah lahir 2 hari yang lalu, belum minum setetes pun ASI. Jika begini terus, dia akan mati kelaparan. Tuan, tolong biarkan kami kembali. Suami saya patah pinggang saat bekerja. Ia masih lumpuh terbaring di ranjang. Tiada orang yang merawatnya. Dia bisa mati kelaparan, Tuan. Tuan, kumohon. Tolong saya. Biarkan kami keluar, Tuan. Ayo, aku akan membawa kalian keluar. Benarkah? Kita pulang ke rumah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Jangan pergi. Tidak ada yang boleh pergi. Hei, Siapa yang berani coba menghalangi? jangan pergi. Satu pun tidak ada yang boleh pergi. Tang Zijun, jangan sombong. Setelah kau berhasil bertemu dengan pemimpin dari sekolah Daluo dan Tuan Yamaguchi, kau akan menyesali hidupmu. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kedua bajingan itu. Yoshi, gadis bunga. Ini yang baru kami tangkap. Saya tidak tahu apakah sesuai dengan selera Tuan. Rasanya enak dipegang, hahaha. Setelah seluruh Lingzhou benar-benar menjadi milik Tuan, saya tidak tahu apakah saat itu calon Raja Naga ini bisa... Hei, setelah Lingzhou sepenuhnya menjadi milik negara Ying, tahta Raja Naga itu jelas akan menjadi milik pemimpin sekte Daluo, Zhang Wuhen. Tang Zijun, berhenti.
Tang Zijun, pemimpin sekolah Daluo dan Tuan Yamaguchi ada di aula depan, bukan di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Para pemimpin sekte yang kalian tangkap sekarang ditahan di mana? Tang Zijun, kamu sekarang adalah seorang pesakitan. Aku membawamu ke sekolah Daluo agar kamu bisa meminta maaf kepada pemimpin kami dan Tuan Yamaguchi dengan menyerahkan diri, bukan untuk menjadikanmu penyelamat. Jangan berpikir kamu punya sedikit kemampuan lalu kamu bisa berbuat semaumu di sekolah Daluo kami. Menyingkir. Kamu seharusnya ikut denganku untuk meminta maaf kepada pemimpin kami dan Tuan Yamaguchi. Menyingkir. Saya tidak tahu apakah beberapa pemimpin sekte yang lain sudah ditangkap atau belum. Pemimpin Istana Lingyun, karena terlalu menentang, saya tidak sengaja membunuhnya. Pemimpin sekte tanpa kasih sayang, pemimpin sekolah Tianshan, dan juga pemimpin sekolah King Feng. Semua sudah saya tangkap. Bagaimana jika sekarang saya suruh seseorang untuk membawa mereka ke sini? Cih, dasar pengkhianat brengsek. Sebagai penduduk Lingzhou, dengan rela menjadi anjing negara Ying dan mencelakai sesama bangsa. Dasar bajingan kotor, kamu pasti akan mendapat balasan buruk. Hentikan semua basa-basimu. Cepat berlutut di hadapan saya. Cepat atau lambat, kamu pasti akan menerima karmamu. Kamu akan mati mengenaskan. Kau pikir kami semua sama sepertimu, yang seenaknya saja berlutut di hadapan orang negara Ying ini. Ini bukan urusan kalian lagi. Ketika sudah berada di sekolah Daluo saya ini, tentu saja saya dan Tuan Yamaguchi yang memutuskan bahwa orang-orang itu ke sini. Tendang lutut mereka sampai mereka lemas dan tidak bisa berdiri. Hahaha. Tadi, bukankah kalian tadi masih sangat keras kepala? Sekarang, bukankah kalian tetap tunduk di hadapan saya? Seandainya saja kalian tahu, jika tadi kalian patuh saja, kalian tidak perlu menderita begitu banyak. Zhang Wuhen, sekarang kau mengabdi sebegitu rupa pada orang negara Ying. Apakah ini kehidupan yang kau inginkan? Saat kau bermimpi di malam hari, apa kau tidak memimpikan orang-orang tak berdosa yang kau bunuh? Kalau saja negara Tang tidak kau hancurkan, hari ini orang negara Ying tidak akan bisa berbuat semena-mena di Lingzhou. Lin Feng, Gunung Huang, kalian berdua orang tua renta yang sudah setengah baya. Apakah kalian ingin seperti Tang Qingshan saat itu, mati di tanganku? Kalian semua sekarang ikuti saja perintahku dengan patuh. Aku tidak akan menyusahkan kalian. Kau pikir kami sama sepertimu, hah? Ingin kami tunduk patuh? Mimpilah di kehidupan selanjutnya. Lihat apakah itu bisa terwujud. Betul, kami pasti tidak akan menyakiti Lingzhou dan rakyat Lingzhou. Hari ini adalah batas waktu terakhir kalian. Kesabaran Tuan Yamaguchi dan aku tidak akan ada selamanya. Jika hari ini kalian tidak setuju untuk bekerja demi Tuan Yamaguchi dan membiarkan seluruh dunia persilatan Lingzhou berada di bawah kekuasaan Tuan Yamaguchi dan menjadikanku pemimpin aliansi persilatan Lingzhou, maka kalian semua hari ini harus mati. Jika kami adalah orang-orang yang takut mati, hari ini kami tidak akan muncul di sini. Karena kalian begitu keras kepala. Aku ingin lihat hari ini. Apakah cambukku yang kuat? Atau tulang kalian yang kuat? Katakan, di mana para pemimpin sekte sekarang? Mereka semua sudah menjadi arwah di bawah pedangku, tidak ada yang selamat. Cari mati. Wugang, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk memperingati semua sekte keluarga Tang dan Lingzhou. Aku tahu di mana mereka. Katakan. Aku tiba-tiba teringat, mereka seharusnya sekarang ada di halaman depan bersama Tuan Yamaguchi dan pemimpin sekte. Yoshi, kalian benar-benar punya harga diri ya. Hei, kalian lihat ini. Wanita yang begitu memikat ini hanya pantas dinikmati oleh para pemenang. Dan kalian, jika kalian menurut dan patuh. Setelah aku selesai menikmatinya, kalian juga akan kubiarkan menikmatinya. Tetapi jika kalian berani melawan, maka aku akan menginjak kalian hingga ke lumpur, lebih hina daripada anjing. Yamaguchi, kalian orang negara Ying benar-benar menyimpang, lebih buruk daripada binatang, beraninya menculik wanita biasa. Kalian sungguh sangat tercela. Cepat tutup mulut. Berani-beraninya tidak sopan kepada Tuan Yamaguchi. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Zhang Wuhen, kamu benar-benar anjing penggila.
Hanya serangga rendahan berani-beraninya berteriak di depanku, Zhang Wuhen. Jika hari ini kau bisa membuat mereka berbicara dan membuat mereka melayaniku, aku akan memberimu hadiah besar. Sebaiknya kau tahu diri. Bisa bekerja untuk Tuan Yamaguchi, itu adalah kehormatan bagimu. Siapa yang menginginkannya? Jangan menjijikan di sini. Karena kalian begitu tidak tahu sopan santun, kalau begitu pergilah menemui Raja Neraka. Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Aku dan Tuan Yamaguchi sudah memberi kalian waktu pertimbangan yang sangat lama, namun nasihat baik memang tak mempan pada si keras kepala. Karena kalian begitu tidak tahu berterima kasih, mati saja. Sebaiknya kau cepat bertindak, aku tidak ingin melihat wajah munafik dan menjijikan kalian walau sedetik pun. Sesuai dengan keinginanmu, namun aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri teman-temanmu mati di depanmu. Apa maksudmu? Panzi, mengingat kita berdua adalah saudara, kau ingin mati dengan cara yang bagaimana? Aku memberimu kesempatan untuk memilih. Zhang Wuhen, dulu kita di hutan bersumpah untuk menjadi saudara terbaik. Tidak kusangka sekarang kau bekerja untuk orang Yingguo, berada di pihak yang sangat berlawanan dengan kami. Kaulah yang tidak ingin menikmati kemuliaan dan kekayaan bersamaku. Dulu aku menawarkan kesempatan kepadamu. Kaulah yang bilang tidak suka dengan perilaku liciku. Sekarang aku sudah lama mewujudkan sumpahku untuk terkenal. Siapa di seluruh Lingzhou yang tidak tahu namaku, Zhang Wuhen? Cik, kau itu terkenal buruk. Kau bukan lagi teman yang polos dan mencintai seni bela diri seperti dulu. Lihatlah dirimu sekarang. Kedua matamu dipenuhi keserakahan. Kau sama sekali tidak pantas menjadi saudaraku. Aku benar-benar buta saat itu. Karena kau begitu ingin cepat mati, aku akan mewujudkannya. Hentikan. Membantai dan membunuhku, rekan-rekan senegaraku di Lingzhou. Apakah itu cara kerja sekolah Daluo? Kau siapa? Berani bicara di hadapanku dengan begitu kurang ajar, sungguh tidak tahu diri. Apa kau tidak tahu bahwa kini seluruh Lingzhou sudah berada dalam genggamanku, Zhang Wuhen? Semua orang seharusnya tunduk di hadapanku, jika tidak hanya ada kematian. Kau besar kepala sekali. Seluruh Lingzhou tahu. Kau hanyalah seekor anjing milik Yamaguchi Meiji. Sejak kapan seekor anjing berani bersikap sombong dan arogan seperti ini? Kau, Wugang, siapa yang kau bawa ini? Seret dia keluar dan bunuh. Dia, Wugang, ingin membunuhku. Kita lihat apakah dia punya kemampuan seperti itu. Ketua, dia adalah talenta luar biasa dari keluarga Tang 20 tahun lalu, Tang Zijun, yang menjadi ketua di usia 7 tahun. Tang Zijun, bukankah bocah sialan itu menghilang saat kita membantai keluarga Tang 20 tahun lalu? Aku kira dia sudah lama mati di suatu tempat yang terpencil. Tidak kusangka dia masih hidup. Aku juga sulit mempercayainya. Tetapi juru tulis Tang adalah putra bungsu Tang Qingshan yang melarikan diri saat itu. Dan sisa-sisa keluarga Tang itu telah mengenalinya, memastikan dia adalah Tang Zijun yang hilang saat itu. Kenapa? Melihatku berdiri di hadapanmu dalam keadaan hidup, apakah itu sangat sulit kau percaya? Kau pasti Tang Zijun yang mereka bicarakan, yang di usia muda telah menjadi ketua keluarga Tang, kelompok terbesar di Lingzhou, bukan? Benar. Aku sangat mengagumimu karena kau belum mati. Maukan kau bekerja untukku? Asal kau mau, wanita-wanita hamil yang ada di sini. Bahkan air susu mereka, babi-babi kecil yang sedang diberi makan, semuanya bisa kau nikmati. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Kau bahkan tidak pantas untuk disebut sebagai manusia. Masih ingin aku bekerja untukmu? Jangan harap. Kamu diam. Kau sekarang adalah tahanan kami. Kenapa masih begitu sombong? Sekarang juga, cepat berlutut di depan Tuan Yamaguchi dan minta maaf. Mimpi, kalian para bajingan. Bahkan tidak layak disebut manusia. Cepat enyah dari Lingzhou. Tang Zijun, kau beruntung bisa selamat, tapi sekarang kau bicara begitu sombong. Kau pantas mati. Tapi tenang saja, aku akan segera mengirim adikmu menyusulmu agar keluarga Tang bisa berkumpul lagi. Kau benar-benar Zijun, kau masih hidup? Ya, aku adalah Tang Zijun. Dulu aku berhasil selamat. Hari ini aku kembali hanya untuk menemukan para sampah ini. Balas dendam ayah dan juga jiwa-jiwa keluarga Tang yang telah tiada. Sungguh hebat. Kau memang anak dari kakak Qingshan, benar-benar teguh pendirian. Melihatmu, seolah melihat bayangan ayahmu di masa lalu, darahnya mengalir dalam dirimu. Tentu saja, tidak akan jauh berbeda. Kami sudah menyaksikan kepribadianmu sejak kecil. Dulu,
Zhang Wuhen memimpin sekolah Daluo datang ke sekolah King Feng kami untuk membuat masalah, ingin agar sekolah King Feng kami menjadi pengikutnya, melukai murid terakhirku dan banyak tetua dari sekte lain. Ayahmu lah yang kebetulan melewati sekolah King Feng kami, datang melawan Zhang Wuhen dan orang-orang sekolah Daluo. Barulah sekolah King Feng kami terselamatkan. Jauh sebelum orang-orang negara Ying pertama kali menginjakan kaki di tanah Lingzhou ini, ayahmu lah yang memimpin banyak sekte untuk mengusir mereka dari negeri ini. Hanya saja, tidak disangka. Setelah ayahmu dibunuh, mereka malah kembali lagi. Keluarga Tangku sudah dimusnahkan selama 20 tahun penuh. Tidak kusangka kalian masih ingat kisah ayahku. Dia tidak dilupakan oleh kalian. Terima kasih banyak. Pemandangan ini sungguh mengharukan. Tapi sekarang bukan waktunya kalian saling mengenali. Pahamilah situasinya. Berbincang masa lalu juga ada batasnya. Sampai di sini saja. Racun yang ada di cambuk tadi seharusnya sudah mulai bereaksi. Kalian tinggal menunggu saling membunuh saja. Zhang Wuhen, tak kusangka 20 tahun berlalu. Kau masih saja sekeji itu. Meracuni pemimpin sekte integritas murni seumur hidup dan membiarkan mereka saling menyerang. Kau benar-benar jahat. Aku harus berterima kasih atas pujianmu. Kalau saja aku tidak bertindak begitu berani dan gila, mana mungkin aku bisa menjalani kehidupan yang didambakan semua orang seperti sekarang. Siapa yang akan mendambakanmu? Semua rakyat Lingzhou. Bahkan ingin mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping, memakan dagingmu, meminum darahmu. Orang sepertimu pasti akan mati mengenaskan. Daripada membuang tenagamu untuk memaki di sini, lebih baik lihatlah mereka bertiga. Bagaimanapun, kalian tidak punya banyak waktu untuk berbicara lagi. Aku akan membunuhmu. Mati! Hentikan, jangan berkelahi lagi. Kita semua sebangsa, apakah kalian akan dikuasai oleh racun? Cepat sadarlah, apakah kalian benar-benar mau mengabulkan keinginan orang picik seperti Zhang Wuhen dan Yamaguchi Meiji? Jangan berjuang sia-sia lagi, kau takkan bisa membangunkan mereka. Aku menggunakan racun terbaru dan paling mematikan pada mereka. Racun ini paling ampuh mengontrol saraf. Sekarang mereka hanyalah mayat hidup yang tidak mengenal lelah dan hanya mengikuti perintahku. Kau memang tak pantas disebut manusia. Pergi, serang wanita ini. Cepat sadar, aku Tang Zijun. Jangan lakukan ini. Paman Lin, cepat bangun. Jangan sampai kau terpengaruh oleh racun itu. Musuh yang harus kita lawan bersama adalah Zhang Wuhen. Percuma saja, kau hanya perlu siap mati. Zhang Wuhen. Bukankah kau itu angkuh? Bukankah kau meremehkan kerjasamaku dengan Tuan Yamaguchi? Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dibunuh oleh paman-paman tersayangmu sendiri. Oh ya, jangan lupa, kau tidak boleh melukai sesama saudaramu di Lingzhou. Aku ingin lihat apakah kau akan menyesal karena tidak bekerja sama dengan Tuan Yamaguchi. Zhang Wuhen, aku akan membalas perbuatanmu ini. Aku tidak punya waktu bermain dengan gadis kecil sepertimu. Biarkan mereka menemanimu. Kalian semua adalah pemimpin sekte yang dihormati di Lingzhou. Jangan sampai kalian terpengaruh olehnya. Zhang Wuhen, Yamaguchi Meiji, Wugang, kalian akan menerima hukuman yang setimpal. Kalian adalah para sesepuhku. Dulu, kalian pernah bersumpah menjadi saudara ayahku. Aku tidak tega melakukannya. Jangan paksa aku lagi. Kau? Zijun, dulu kami salah menilai orang, terlalu mementingkan sekolah Daluo. Tidak kusangka kami disakiti oleh orang jahat. Sebagai pemimpin sekte King Feng, seharusnya aku menjaga seluruh Lingzhou. Tapi sekarang kami malah saling membunuh di sini. Kalau kau bisa sadar, Paman Huang pasti juga bisa. Sadarlah, racun ini asalkan kita memiliki kemauan yang kuat, kita bisa sadar darinya. Jangan biarkan dia mengendalikanmu lagi. Paman Huang, cepat sadarlah. Paman Lin saja bisa sadar, Paman pasti bisa.
Apa kau mau tujuan Zhang Wuhen tercapai? Jika demikian, dia akan merebut sekte darimu dan juga membawa bencana bagi rakyat. Zijun, kau adalah harapan masa depan Lingzhou. Aku tahu apa yang kau pikirkan, kau tidak ingin seperti Zhang Wuhen dan mereka yang menyakiti rakyat Lingzhou. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan tanganmu ternoda oleh darah rakyat Lingzhou. Paman Lin, apa yang paman katakan? Apa yang akan paman lakukan? Zhang Wuhen dan Yamaguchi Meiji, mereka harus mati. Aku tidak boleh menjadi boneka pembunuh di tangan mereka. Jika tidak, apa bedanya aku dengan mereka? Tanganmu hanya boleh berlumuran darah pengkhianat dan orang negara Ying. Hal menjijikan ini, biar aku yang melakukannya untukmu. Jangan, Paman Lin. Paman harus hidup dengan baik. Paman masih harus melihat. Melihat bagaimana aku membunuh Zhang Wuhen, melihat bagaimana aku mengusir Yamaguchi Meiji dan orang-orang negara Ying ini dari Lingzhou. Bagus, kau sama seperti Zijun saat kecil. Tidak berubah sama sekali. Aku akan melihatmu dari surga bersama ayahmu dan ribuan saudara Lingzhou yang disakiti oleh mereka. Menantikan hari keberhasilanmu. Tidak. Sekarang kau tidak perlu khawatir tentang apapun lagi, kau bisa bebas melakukan apa yang ingin kau lakukan. Meskipun ini adalah jalan yang terpaksa, tapi bagaimana aku masih bisa menghadapi kalian? Aku akan datang untuk meminta maaf kepada kalian sekarang. Kalian tunggu aku. Paman Lin. Zhang Wuhen. Aku akan mencabik-cabikmu. Kau tidak akan mati dengan tenang. Paman Lin, Paman Huang, kalian tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam untuk kalian. Kalian lihatlah baik-baik dari atas sana. Bagaimana aku akan membuat Zhang Wuhen dan para bajingan ini menderita siksaan tiada akhir. Meskipun kau tidak suka kami membunuh rekan sebangsa kami, tapi lihatlah. Meskipun kau tidak membunuh mereka dengan tanganmu sendiri, namun mereka mati karenamu. Pada akhirnya, nyawa mereka harus ditanggung olehmu. Zhang Wuhen, tutup mulutmu. Kau telah melakukan banyak hal keji. Apa kau tidak takut mendapatkan balasan? Balasan? Kalian semua bilang aku akan mendapatkan balasan. Tapi lihatlah, di mana balasanku? Yang kulihat sekarang hanyalah kemuliaan dan kekayaan di hadapanku. Hari ini mereka mati secara mengenaskan. Aku akan membalas dendam untuk mereka. Aku pasti akan mengambil kepala kalian untuk menenangkan jiwa-jiwa mereka. Tunggulah sampai tanah Lingzhou berubah menjadi wilayah kekuasaanku. Zhang Wuhen, aku akan menjadi raja di tanah ini. Saat itu tentu saja akan ada ribuan orang yang akan mengabdi padaku. Orang sepertimu yang tidak mau tunduk, hanya ada kematian yang menanti. Kau ini siapa, ha? Kau pikir karena kebetulan menang 2 kali kau bisa menjadi sombong sekali? Orang terdekatmu saja mati di tangan kami. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, kau takkan bersembunyi selama 20 tahun. Seperti tikus di selokan yang hidup sendirian. Obat bius halusinasi tadi, itu adalah resep rahasia Tuan Yamaguchi. Obat itu khusus untuk mengendalikan saraf manusia. Kekuatannya yang luar biasa. Pasti sudah kau saksikan, kan? Benar, makanya Tuan Yamaguchi, Andalah yang paling berbakat. Dengan barang-barang ini, setelah ini, lihat saja siapa yang berani tidak patuh pada Anda. Apa artinya ini? Kalian masih terlalu kurang pengalaman. Barang-barang sepele seperti ini hanyalah sebagian kecil dari kemampuanku. Kalian tidak pantas hidup. Kalian seharusnya membayar dengan darah dan daging kalian untuk dipersembahkan bagi jiwa-jiwa yang mati di tanah ini. ST, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Ayah. Ayah, apakah ayah benar-benar tidak ingat padaku? Bunuh aku, bunuh aku. Ayah, ini aku Zijun. Zijun, anakku. Ayah, aku akan menyelamatkanmu. Zijun, percuma. Meskipun kau menyelamatkanku sekarang, aku bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Aku akan melukaimu. Aku juga mungkin melakukan pengkhianatan terhadap keluarga Tang, pengkhianatan terhadap Lingzhou. Ayah, percayalah padaku, aku sudah dewasa sekarang.
Anakku sudah tumbuh besar. Ayah mohon satu hal padamu. Apapun yang ayah katakan, putri akan menuruti ayah. Aku ingin kau membunuhku. Tidak, ayah. Aku lebih baik mati di tanganmu daripada menjadi boneka Yamaguchi. Jangan. Cepat lakukan. Ingin mati? Tidak akan kubiarkan. Aku masih membutuhkanmu. Ayah, tunggu sebentar, aku pasti akan menyelamatkanmu. Yamaguchi Meiji, aku pasti akan membuatmu mampus tanpa sisa. Kau masih berniat menemukan Tuan Yamaguchi? Meskipun kau tahu Tang Qingshan masih hidup di dunia ini, kau tidak mungkin bisa berkumpul dengannya. Kau pikir dengan mengatakan hal ini, aku akan merasa takut? Aku beritahu kau, aku Tang Zijun, selalu memegang teguh perkataanku. Aku bilang aku akan menemukannya. Pasti aku akan menemukannya. Lalu apa gunanya? Sebelum kau menemukannya, Tang Qingshan mungkin sudah lama menjadi mayat kering. Cari mati. Wugang, cepat cari kepala pelayan Meng. Katakan ada orang yang menerobos masuk tanpa izin. Kepala pelayan Meng pasti bisa mengalahkan monster Tang Zijun ini. Tenang saja, tunggu di sini. Tang Zijun, apa yang ingin kau lakukan? Kau mau membunuhku? Kepala pelayan Meng tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tak peduli siapapun itu, kepala pelayan Meng atau kepala pelayan Li. Aku beritahu kau, siapapun yang menghalangiku akan mati. Kau sama sekali tidak punya rasa was-was. Apa kau tidak tahu? Kepala pelayan Meng sangat benci kalau ada orang di wilayahnya tidak menuruti perintahnya. Membunuh orang sepertimu, apa yang perlu dikhawatirkan? Jika dia sama sepertimu, seorang kacung yang tidak tahu benar dan salah, maka akan kubunuh dia juga. Zhang Wuhen, jangan banyak bicara. Terima seranganku. Karena kau keras kepala, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Cari mati. Hah? Aku pikir kau sehebat apa. Ternyata hanya segini saja, Zhang Wuhen. Hari ini adalah waktunya kau menerima balasanmu. Kalau saja aku tidak terluka parah dan belum pulih, sehingga kamu mendapat kesempatan ini, bagaimana gadis kecil sepertimu bisa mengalahkanku? Tapi sekarang, yang dipukuli sampai seperti anjing yang kehujanan, itu kamu, hanya pecundang belaka. Aku, Sekolah Daluo adalah sekte terkuat di seluruh Lingzhou. Aku pemimpin Sekolah Daluo. Jika memang kamu membunuhku, apa kamu tidak takut membangkitkan amarah Sekolah Daluo? Dan mereka akan membalas dendam kepadamu? Lalu kenapa? Bukankah sekarang kamu sudah berada dalam genggamanku, anjing penjilat sepertimu? Walaupun kamu mati 10.000 kali, tidak akan ada yang merasa sayang. Kamu, Tuan Yamaguchi tidak akan membiarkanmu lolos. Hentikan semua omong kosong yang tidak berguna itu. Hari ini adalah ajalmu. Hari ini, aku akan membuatmu mengembalikan semua perbuatan yang telah kamu lakukan terhadap ayahku. Juga, hutang darah seluruh anggota keluarga Tang, kembalikan semuanya. Kepala pelayan Meng sudah tiba. Kepala pelayan Meng, lihatlah, orang ini tidak hanya menerobos masuk properti, tapi juga membuat keributan di Sekolah Daluo kita. Kamu tahu, mengapa aku berbicara banyak omong kosong kepadamu barusan? Karena mereka sudah datang. Tang Zijun, aku tidak akan mati. Hari ini adalah ajalmu. Berani mengancamku. Kalau begitu, matilah kamu. Siapa itu? Siapa yang berani di hadapanku, menerobos masuk area properti, dan membuat onar? Apa kau benar-benar mengira bahwa di Lingzhou tidak ada hukum lagi? Kepala pelayan Meng, Anda datang. Wanita ini, dia mengancamku, dia bilang akan membunuhku, dan bahkan tidak menghormati Anda. Dia bilang, apa kepala pelayan Meng itu, siapapun yang menghalanginya harus mati. Menurut Anda, apakah ini masih beradab, Kepala pelayan Meng? Mohon agar masalah ini segera diselesaikan sesuai dengan aturan. Siapa kau? Berani-beraninya membuat keributan di wilayahku. Benar. Itu aku. Jenderal Ling Xiao. Kepala pelayan Meng, lihatlah ini. Wanita inilah yang melukai orang dan menerobos masuk properti pribadi. Aduh, saya beritahu Anda, jika Anda terlambat selangkah saja, kami berdua hampir dibunuhnya. Benar, Kepala pelayan Meng. Anda harus menilai masalah ini. Beberapa orang yang meninggal di dalam sana, semuanya dibunuh olehnya. Kepala pelayan Meng, apakah Anda salah memukul orang? Kalian berdua dasar bajingan tak berguna. Apa yang telah kalian lakukan? Apakah kalian tidak tahu? Aduh, saya ingat sekarang. Beberapa hari yang lalu Anda datang mengunjungi sekte, pelayan kami kurang ramah, dan lupa mengirimkan hadiah ucapan selamat. Pantas saja dipukul. Ayo,
Cepat bawa hadiah terbaik dari sekte dan persembahkan kepada kepala pelayan Meng. Kepala pelayan Meng, lihatlah. Ini adalah hadiah terbaik dari sekte kami. Anda orang besar pasti tidak akan mempermasalahkan kesalahan kecil ini. Tenanglah. Anda datang terlalu mendadak. Saya tidak sempat menyuruh orang menyiapkan hadiah. 2 hari lagi saya akan menyuruh orang mengirimkannya ke kediaman Anda. Kalian berdua bersekongkol dalam kejahatan. Sialan. Aduh, kepala pelayan Meng. Lihat, hadiah ini tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ini memang masalah kami. Mohon kepala pelayan Meng menunggu beberapa hari lagi. Kami pasti akan menemukan hadiah terbaik dan secara pribadi mengirimkannya ke kediaman Anda. Kalian berdua berlutut di hadapanku. Apakah kalian tahu siapa yang berdiri di depan kalian? Dia adalah yang termasyhur, Jenderal Ling Xiao. Dia adalah Jenderal Ling Xiao. Apa? Kepala pelayan Meng, Jenderal Ling Xiao yang mana? Tidak mungkin, dia jelas-jelas pemimpin keluarga Tang Zijun. Betul. Kepala pelayan Meng, apa Anda salah orang? Namun, sejujurnya, aku pernah melihat punggung Jenderal Ling Xiao dari jauh sekali. Punggungnya dibandingkan dengan wanita gila ini jauh lebih kekar. Bagaimanapun juga tidak terlihat seperti orang yang sama. Kalian meragukanku. Kepala pelayan Meng, kami tidak berani. Tetapi wanita ini, dia memang Tang Zijun dari keluarga Tang itu. Apakah ada kesalahpahaman di tengah-tengah ini? Benar, betul. Aku dulu anggota keluarga Tang. Aku melihatnya tumbuh besar. Tidak mungkin salah. Hei, mungkinkah wanita ini memalsukan identitas sebagai Jenderal Ling Xiao? Kau bahkan berani mengatakan bahwa kau pernah menjadi murid keluarga Tang, sungguh memalukan. Dasar 2 orang bodoh tak berguna yang picik. Jenderal Ling Xiao. Nama aslinya adalah Tang Zijun. Dia bukan hanya pemimpin keluarga Tang, tetapi juga jenderal besar pelindung negeri di Lingzhou kita. Kalian berdua, orang tak berguna, tidak mengenal Jenderal Ling Xiao masih bisa dimaafkan, tetapi kalian malah menyebarkan hal itu, bahwa dia itu palsu. Apa? Jenderal, saya benar-benar tidak tahu diri. Kesalahan besar ini benar-benar kesalahan besar, Jenderal. Dan juga kepala pelayan Meng, mohon maafkan kami. Oh benar, semua ini adalah ulah Hugang. Dialah yang memerintahkan saya melakukan ini dari belakang. Dia memaksa saya. Kedua Tuan, mohon tegakkan keadilan. Kedua Tuan, Zhang Wuhen sedang memfitnah. Jelas-jelas dia yang menjadi dalang utama. Sekarang dia malah mau cuci tangan dari semua masalah ini. Jenderal Ling Xiao, tadi saya telah kurang ajar pada Anda. Saya sungguh minta maaf. Sekarang, saya akan menampar wajah saya ini sampai remuk untuk meredakan amarah yang Anda rasakan. Jenderal Ling Xiao, tadi saya sudah lancang kepada Anda. Saya benar-benar minta maaf. Sekarang saya akan menampar wajah saya sampai rusak, agar Anda bisa tenang. Cukup. Drama perebutan kekuasaan, saya sudah sering melihat adegan seperti itu dibandingkan kalian. Pembantaian keluarga Tang hari itu semua berkat kalian. Meskipun hari ini kamu menghancurkan wajahmu, itu tidak akan berguna. Saya pasti akan mengusut tuntas masalah ini. Jenderal, saya dijebak. Tragedi keluarga Tang itu, semua itu direncanakan oleh Hugang. Dia bahkan memaksa saya untuk melakukan itu, mengatakan jika saya tidak mau membantunya, dia akan menghancurkan sekolah Daluo saya dan mengubahnya menjadi kandang babi yang kotor. Dia bohong. Saya ini anggota keluarga Tang. Bagaimana mungkin saya berbalik arah, mengkhianati sekte saya sendiri? Ini semua karena kamu, Zhang Wuhen, dasar orang tua yang hanya mementingkan keuntungan. Kamu iri dengan kemuliaan keluarga Tang kami. Berkali-kali mengancam saya, membuat saya menjebak keluarga Tang itu. Kamu memang orang rendahan yang tidak tahu malu sama sekali, penuh dengan omong kosong. Zijun, kita semua adalah anggota keluarga Tang. Kita ini keluarga. Jika bukan karena Zhang Wuhen, ia mengancam saya berkali-kali. Mana mungkin saya mengkhianati keluarga Tang. Wugang, kau hanyalah seorang munafik sejati. Jangan bersikap seolah-olah kau peduli di sini. Semua orang di sekteku memperlakukanmu dengan sangat baik. Beginikah caramu membalas kebaikan keluarga Tang? Itu benar sekali. Saya memang tidak berguna. Jika saja dulu, guru tidak memungut saya dari tumpukan sampah, memberi saya makan, mengajari saya ilmu bela diri, saya pasti tidak akan hidup sampai hari ini. Semua ini karena Zhang Wuhen yang menyebabkan keluarga Tang hancur lebur. Alasan saya menyetujui rencananya, juga demi melindungi diri dan untuk membalaskan dendam keluarga Tang di masa depan. Zhang Wuhen, selama bertahun-tahun kau melakukan kejahatan keji, sekarang balasanmu telah tiba.
Kau membuat dirimu tampak sangat tidak bersalah ya. Kau sangat menikmati usahamu mencoreng namaku. Dia membunuh orang-orang dari keluarga Tang dan bersekongkol dengan tentara dari negara Ying juga. Tindak kejahatan manapun ini, jika dibawa ke hadapan jenderal, akan membuatmu membusuk di penjara. Kau bicara omong kosong. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku mengenal tentara busuk dari negara Ying itu? Kau pengkhianat negara yang bersekongkol dengan musuh. Kau masih berani menyalahkanku. Sekarang, situasinya sudah terungkap. Kau malah berusaha lepas tangan sepenuhnya. Kaulah pembunuhnya, pengkhianat negara. Zhang Wuhen ini tidak bisa dibiarkan hidup lama. Selama dia masih hidup, dia bisa saja menyerahkan bukti kapanpun dan melaporkanku. Sekarang adalah kesempatan yang tepat agar aku bisa secara sah menyingkirkannya. Jenderal Ling Xiao, Zhang Wuhen ini melakukan banyak kejahatan dan pantas dihukum mati. Aku akan segera menyingkirkannya untuk Anda dan membalas dendam keluarga Tang. Apa yang kau sebut balas dendam itu, menurutku, kau hanya ingin membunuh dan membungkamku. Jangan banyak bicara, terima seranganku. Jenderal, jangan khawatir. Jika Zhang Wuhen mati, itu akan dianggap bahwa dia menggunakan nyawanya sebagai korban untuk orang-orang tak berdosa yang telah dia celakai. Adapun para pemimpin sekte itu, aku akan mengirim orang untuk memberikan pemakaman yang layak bagi mereka. Kami membuang waktu begitu lama karena dua orang ini. Aku tidak tahu kemana Yamaguchi membawa ayahku. Hei, apa kau tahu di mana Yamaguchi tinggal? Tahu, dia berada di villa sebelah barat King Cheng. Pemimpin sekte, aku sudah membunuh Zhang Wuhen. Aku telah berhasil menebus semua kesalahanku. Tolong beri aku keringanan, bebaskan aku. Apa yang sudah kau lakukan, bahkan membunuh 100 Zhang Wuhen pun tidak ada gunanya. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan menghina lebih dari 200 nyawa keluarga Tang yang telah kau bunuh. Pemimpin sekte, semua ini Zhang Wuhen lah yang memaksaku melakukannya. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengkhianati lebih dari 200 nyawa anggota keluarga Tang yang kau bunuh. Ketua sekte, semua ini aku terpaksa melakukannya karena Zhang Wuhen. Ketua sekte, apakah Anda masih ingat ketika kita masih kecil? Anda mengalami demam tinggi dan Anda berada dalam bahaya besar. Saat itu guru dan istri guru tidak ada. Akulah yang menggendong Anda turun gunung untuk mencari tabib. Syukurlah Anda masih mengingat hal-hal ini. Tapi apakah Anda ingat bagaimana ayah dan ibu saya memperlakukan Anda seperti anak kandung mereka? Dan bagaimana para saudara seperguruan kita, baik senior maupun junior, bersikap baik kepada Anda? Akulah yang brengsek ini, yang menyebabkan kematian mereka. Tapi ketua sekte, tolonglah, lihat saja masa lalu ketika saya pernah menyelamatkan hidup Anda. Tolonglah, berbaik hatilah dan maafkan saya kali ini. Mari kita anggap impas, bagaimana? Hubungan kita dulu begitu baik, bagaimana Anda tega membunuh saya? Tidak peduli seberapa dalam persahabatan kita dulu. Itu semua hilang setelah kau menumpahkan darah di keluarga Tang. Orang-orang yang meninggal tidak akan memaafkan. Dan saya juga tidak akan memaafkan Anda, karena Anda sangat suka menjelaskan, kalau begitu pergilah ke neraka, dan jelaskan kepada roh-roh yang mati secara tidak adil itu. Karena kau sangat suka memberi penjelasan, pergilah ke neraka, dan jelaskan pada jiwa-jiwa yang mati tidak adil itu. Baik, kau memilih jalan yang sulit. Bagaimana mungkin aku mati di tempat seperti ini? Aku akan melawanmu. Hari ini, aku akan membalas dendam keluarga Tang. Jenderal, tunggu sebentar. Wugang adalah tahanan penting Lingzhou. Kami harus menahannya untuk dimintai keterangan di waktu mendatang. Mohon Jenderal lepaskan nyawanya untuk sementara waktu. Baik, hari ini kau beruntung. Namun sebentar lagi, aku akan memastikan kau membayar hutang darahmu. Ayo, bawa dia pergi. Kepala Pelayan Meng. Apakah kau tahu mengenai kasus Zhang Wuhen dan Wugang yang merampas wanita sipil? Apakah kau tahu? Bawahan tidak tahu. Bawahan baru dipindah tugaskan ke sini karena mendiang komandan sebelumnya meninggal mendadak. Mengenai Zhang Wuhen dan Wugang, kami baru bertemu 2 hari yang lalu. Komandan militer sebelumnya tiba-tiba meninggal dunia. Tepat pada saat genting ini. Benar, bawahan juga merasa aneh. Komandan militer sebelumnya, Lao Chen, adalah teman sekelas baik saya. Pada hari ia meninggal, sayalah yang menemukan jenazahnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Di mejanya, saya menemukan sebuah lencana prajurit Sakura. Ini adalah lencana Yamaguchi. Teman sekelasmu itu telah menjabat sebagai komandan militer selama bertahun-tahun, tidak mungkin tidak menyadari keanehan sedikit pun. Mungkinkah
Dia telah direkrut oleh negara Ying, dan terjadi konflik dengan Yamaguchi, sehingga ia dibunuh agar bungkam. Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Saya sudah berteman sekelas dengannya selama bertahun-tahun lamanya. Dia adalah orang yang jujur. Sebelumnya dia bahkan secara pribadi menolak tawaran dari Yamaguchi. Ternyata begitu. Sepertinya Yamaguchi tidak berhasil memenangkan hati kepala pelayan Chen. Maka ia memilih untuk membunuhnya demi membungkamnya. Benar. Tampaknya Yamaguchi dan Zhang Wuhen, Wu Gang dan yang lainnya sudah lama bersekongkol dari dalam. Entah sudah berapa banyak orang yang mereka suap. Hal paling mendesak sekarang adalah segera menemukan Yamaguchi dan menyelamatkan ayahku. Aku rasa Yamaguchi bersikeras membawa ayahku pergi, pasti ada rencana jahat lainnya. Ya. Tang Qingshan, kau yang dulunya ahli dari keluarga Tang yang angkuh, sekarang bukankah sudah jatuh ke tanganku? Kau hanya anjing negara Ying yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan berani berkoar-koar di sini. Tang Qingshan, kau pikir kau masih Tang kepala sekte yang terkuat di dunia seperti dulu? Mimpi saja. Dengan kondisi yang seperti ini, aku akan membuatmu cacat. Kau sama sekali tidak bisa melawan sedikit pun. Tang Qingshan, apa kau pikir kau masih Tang kepala sekte yang terkuat di dunia seperti dulu? Kau hanya bermimpi. Orang sepertimu akan kuhancurkan hingga lumpuh. Kau bahkan tidak bisa melawan sedikit pun. Kau tidak bisa melawan sedikit pun. Kalian Lingzhou juga tidak bisa melawan sedikit pun. Setelah kami mengumpulkan prajurit Sakura, wilayah Lingzhou kalian semuanya akan jatuh ke tangan negara Ying. Kau hanya bermimpi. Sungguh pantas berasal dari negara kecil, bahkan pandanganmu sesempit itu. Apa kau benar-benar berpikir para pendekar dan prajurit Lingzhou sudah tidak punya penerus lagi? Kau terlalu meremehkan orang-orang Lingzhou. Sampai saat ini, kau masih sangat yakin dengan orang-orang Lingzhou itu? Akan kuberitahu alasan aku bisa berjalan dengan bebas di Lingzhou. Sampai saat ini, kamu masih percaya pada orang-orang Lingzhou itu? Aku beritahu ya, alasan mengapa aku bisa berkeliaran dengan leluasa di Lingzhou. Itu semua berkat kalian, orang-orang Lingzhou. Apa katamu? Pemimpin Sekte Daluo, Zhang Wuhen, dan juga Wu Gang sudah menjual semua informasi tentang Lingzhou kepadaku. Wu Gang, Zhang Wuhen, kedua pengkhianat negara ini tidak pantas menjadi orang Lingzhou. Hal yang paling kusesali adalah dahulu aku terlalu baik membawa kembali si bencana Wu Gang ke keluarga Tang. Kalian orang-orang Lingzhou, bukankah kalian bisa menjual negara sendiri hanya karena iming-iming kecil? Dengan kondisi seperti itu, bagaimana kamu bisa melawan para prajurit negara Ying? Tang Qingshan, apakah kamu tahu mengapa aku selalu terobsesi untuk tidak membunuhmu? Lihat ini. Ini adalah harta karun Lingzhou kalian. Jurus Agung Penghisap Bintang. Begitu aku berhasil menguasai Jurus Agung Penghisap Bintang, menjadi yang terkuat di dunia, hanya tinggal masalah waktu. Dan kamu adalah objek percobaan yang sempurna bagiku. Ini semua hanyalah sampah budaya yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kami. Tapi kamu menganggapnya sebagai kitab rahasia ilmu bela diri. Kami orang Lingzhou tidak sudi mempelajari hal semacam ini. Jangan banyak omong kosong di sana. Kamu pasti melihatku yang sebentar lagi akan menguasai ilmu sakti sehebat ini. Pasti dalam hatimu kamu sangat iri padaku, kan? Yamaguchi, jurus agung penghisap bintang ini, itu hanyalah ajaran sesat. Meskipun kamu berhasil menyerap ilmu bela diri orang lain, kamu akan menjadi gila. Jika kamu terus berlatih, kamu juga akan mati meledak. Dasar kau, si tua bangka, meskipun seluruh kemampuan bela dirimu sudah lenyap, tetapi akar spiritual dalam tubuhmu masih utuh, kan? Kau, si orang tak berguna, hidup hanya membuang-buang udara. Kau harusnya berterima kasih kali ini aku bisa memanfaatkan kesempatanmu, sehingga kau bisa berhutang budi padaku. Bukankah begitu? Sungguh bodoh dan keras kepala. Dalam sejarah Lingzhou, siapapun yang pernah menyentuh hal rendahan seperti itu akan berakhir buruk. Itu karena kalian orang-orang Lingzhou sendiri yang tidak becus,
tidak mampu menahan kekuatan teknik penghisap bintang. Aku tidak hanya akan menghisap habis teknik kekuatanmu. Aku mau semua teknik kekuatan dari semua master di Lingzhou. Biarkan saja mereka semua menjadi nutrisiku. Kau hanya berkhayal. Para prajurit kami di Lingzhou pasti tidak akan kalah dari orang-orang sepertimu. Kau sekarang hanya bisa banyak bicara di sini. Begitu waktu dan momen Yin tiba, nyawa anjingmu ini akan berakhir juga. Tuan Yamaguchi, waktu dan momen Yin akan segera tiba. Altar sudah disiapkan. Datangnya tepat sekali. Tang Qingsan, hidupmu sebentar lagi akan berakhir. Kalau kau masih punya pesan terakhir, aku sarankan kau mengatakannya secepat mungkin. Kalian para orang Yinggu, jangan pernah berpikir untuk menginvasi tanah Lingzhou seumur hidup kalian. Mimpi di siang bolong saja. Sudah diambang kematian, masih tidak mau mengakui bahwa kalian orang-orang Lingzhou hanyalah sekumpulan pengecut. Retakan Yang Wei, blokir Yingqiao, 8 meridian telah terputus. Kekuatan spiritual terbentuk dengan sendirinya, jurus agung penghisap bintang. Mulai. Aku berhasil, akhirnya aku berhasil. Ilmu dewa milikku hampir selesai. Gawat. 3 detik lagi, Tang Qingsan. Seluruh ilmumu akan menjadi milikku. 3. Aku Tang Qingsan, seumur hidup ini telah mengecewakan Lingzhou. Sebagai pemimpin keluarga Tang, aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh luar dan malah dimanfaatkan oleh mereka. 2. Aku Tang Qingsan telah mengecewakan keluarga Tang karena kelalaianku mengakibatkan tragedi di keluarga Tang. Lebih dari 200 nyawa mereka. Seumur hidup ini aku tidak akan bisa menebusnya. 1. Aku Tang Qingsan telah mengecewakan putriku Zijun, maafkan ayah. Ayah telah mengecewakanmu. Berhasil. Akhirnya aku berhasil. Ayah. Ayah. Zijun. Ayah, aku datang untuk menyelamatkanmu. Jangan. Kamu bukan tandingan Yamaguchi. Sungguh tepat sekali momen kamu datang. Tang Qingsan, syukurlah kamu masih tahu diri. Tapi sudah terlambat. Sekarang juga aku akan mengorbankan jurus putrimu pada teknik penyedot bintang. Ayah, selama bertahun-tahun ini aku telah terus-menerus melatih kekuatanku. Kekuatanku jelas tidak di bawah Yamaguchi. Hari ini, aku pasti akan mengambil nyawanya. Demi dirimu dan rakyat Lingzhou untuk membalas dendam. Hanya seorang wanita masih berani berbicara omong kosong di sana. Tanah Lingzhou milik kalian sebentar lagi akan menjadi milik negara Ying kami sepenuhnya. Kau masih saja berbicara besar di sana, ingin mengambil nyawaku. Anjing peliharaanmu, Zhang Wuhen dan Ugang, sudah ditangkap dan dibawa ke hadapan pengadilan. Di Lingzhou, kamu sudah tidak punya pelindung lagi. Aku lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Sungguh 2 sampah yang tidak berguna. Sudahlah, selama jurus dewaku berhasil disempurnakan, aku akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Semua ahli dari Lingzhou, walaupun kalian maju bersama, kalian tetap bukan tandinganku. Mimpi saja. Kalau begitu, aku akan membiarkan gadis bodoh dan arogan ini melihat kekuatan sejatiku. Ayah, aku akan menyelamatkanmu sekarang juga. Zijun, hati-hati. Ayah. Aku berhasil, aku akhirnya berhasil. Energinya sepertinya menjadi sangat kuat. Saat ini, aku sepertinya tidak bisa mengalahkannya. Zijun, sepertinya hanya dengan cara ini aku bisa mengalahkannya. Ayah punya cara lain? Aku tahu satu. Mantra dan metode yang dapat sangat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, tetapi meskipun mantra ini bagus, namun efek sampingnya, dampaknya pada tubuh juga tidak bisa diabaikan. Ayah,
Aku bisa menanggungnya. Sekarang kita sudah tidak punya pilihan lain, hanya cara ini yang bisa mengalahkannya. Baiklah, Zijun, ucapkan dalam hati. Badan lambat maka gerakan akan terlambat. Tubuh harus lincah. Gerakan tangan tidak boleh kaku. Kekuatan dia hanya mengenai kulitku, niatku menembus tulangnya, dua tangan menopang. Menjadi satu kesatuan. Ayah. 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 Aku akan membawamu pulang. Ini ayah. Ternyata Anda masih hidup. Guru. Apa yang terjadi? Mengapa ayah saya terluka separah ini? Ceritanya panjang, Yamaguchi itu. Entah dari mana dia mendapatkan manual kekuatan penghisap bintang. Kami berdua hampir kehilangan nyawa, tapi sekarang saya sudah mengalahkannya. Terima kasih banyak, pahlawan wanita. Anda tidak hanya berpura-pura menjadi pemimpin sekte selama berhari-hari, tetapi juga menyelamatkan ayah saya. Di masa depan, keluarga Tang pasti akan memberikan balasan yang besar atas budi ini. Kami berterima kasih. Sejujurnya, sebenarnya saya tidak berpura-pura menjadi pemimpin sekte. Saya adalah Tang Zijun yang hilang 20 tahun lalu. Saya hanya terhalang oleh identitas. Khawatir akan membahayakan. Sehingga saya tidak berani mengakui diri saya kepada kalian. Kakak. Akhirnya Anda kembali. Pemimpin sekte. Ternyata benar-benar Anda. Pemimpin sekte. Saya sudah tahu. Anda pasti akan kembali. Baiklah. Saya tahu, kalian pasti punya banyak pertanyaan untuk saya. Tetapi saat ini prioritas utama kita adalah segera menyelamatkan ayah. Dia terkena kekuatan penghisap bintang. Jika tidak segera diobati, akan terlambat. Celaka. Guru terluka terlalu parah. Metode pengobatan biasa sama sekali tidak memadai. Lalu, kita harus bagaimana? Tidak ada satupun dari kita yang mengerti pengobatan. Di seluruh keluarga Tang, yang memahami pengobatan hanyalah istri guru kala itu. Saya ingat sebelum ibu pergi, sepertinya dia meninggalkan banyak buku medis. Kita bisa mencarinya, mungkin kita bisa menemukan solusinya di sana. Biar saya yang akan mencarinya. Mereka sudah ditemukan, inilah dia. Semuanya, cepat buka dan lihat. Apakah ada catatan tentang jurus agung penghisap bintang? Ditemukan. Ditemukan. Orang yang terluka oleh jurus agung penghisap bintang, letakkan 7 lampu abadi di sekelilingnya. Lalu minum obat yang dibuat dari lingzi 1000 tahun dan rumput gufang. 7 hari kemudian, jika lampu abadi tidak padam, maka kesadarannya akan pulih. Mengapa ada metode yang aneh seperti ini? Ditambah lagi, rumput gufang, bukankah itu sangat beracun? Benarkah itu bisa dijadikan obat? Hanya saja, resep ini juga menuliskan bahwa kerusakan kesadaran pada dasarnya tidak bisa diobati. Meskipun menggunakan teknik medis ini untuk mengobati, itu tergolong menentang takdir. Dari zaman kuno hingga sekarang, yang berhasil sangat sedikit. Saat ini tidak ada cara yang lebih baik lagi. Jika kita tidak segera mengobatinya, ayah mungkin tidak akan bertahan setengah hari. Dalam keadaan seperti ini, kita hanya bisa mencoba yang terbaik, siapa tahu ada hasilnya. Jika kita menggunakan metode ini, mungkin masih ada harapan. Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka benar-benar tidak ada harapan. Apa yang dikatakan ketua sekte benar. Alat dan bahan obat yang dibutuhkan dalam resep ini semuanya ada di sekte. Saya akan segera mencarinya. Lilin abadi sudah dinyalakan. Malam ini, biar aku dan Jiaying yang menjaga guru Wenxiu cepat bawa ketua kembali ke kamar beristirahat. Dia baru saja melewati pertarungan melawan Yamaguchi yang sengit, dan dia juga perlu memulihkan diri. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada kakak dan kakak ipar. Sudah, kita kan keluarga. Untuk apa bersikap formal? Ayo, aku antar kamu istirahat. Kak, lihat, bulan malam ini sangat bundar ya. Indah sekali. Dan ini adalah bulan purnama yang langka. Kak, bagaimana kabarmu selama ini? Selama ini, aku terus berlatih di perbatasan. Pada dasarnya setiap hari, hanya berlatih berulang-ulang. Tapi aku berhasil mendapatkan ilmu. Aku tidak hanya membalaskan dendam keluarga Tang, tapi juga berhasil membunuh banyak musuh asing. Memang kakakku. Aku juga tidak berdiam diri selama ini. Latihan bela diri dan pelajaran tetap kujalani, hanya menunggumu kembali untuk memulihkan kejayaan keluarga Tang. Wenxiu kita sudah berubah dari anak kecil yang selalu mengikuti kakaknya berlarian, menjadi seorang pria sejati yang bisa diandalkan.
Mengingat 20 tahun yang lalu, kita dan ayah ibu juga sering datang ke sini untuk melihat bulan. Aku sangat berharap kita masih memiliki kesempatan untuk berkumpul lagi. Kita akan berkumpul. Ayah pasti akan baik-baik saja. Sekarang kau juga sudah kembali. Semuanya pasti akan berkembang ke arah yang lebih baik. Semoga ayah bisa selamat dan aman. Ngomong-ngomong, bagaimana kau menemukan ibu menghilang saat itu? Saat itu, Pergi. Lepaskan aku tidak mau. Kalau tidak mau, kau harus mati. Aku hanya melihatmu memiliki sedikit keterampilan medis. Jadi aku menyuruhmu melayani para wanita itu. Kau harus tahu, para wanita itu adalah kesayangan Tuan Yamaguchi. Ketika Tuan Yamaguchi menjadi Raja Naga di Lingzhou, nasibmu juga tidak akan buruk. Hanya seorang Yamaguchi, hanya sebuah negara Ying. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bisa mengalahkan seluruh Lingzhou? Dasar wanita murahan, kau hanyalah dokter rendahan. Kau tidak punya pilihan, ikut aku. Tunggu sebentar. Aku bersedia melayani Yamaguchi. Ayo. Kau masih ingin meracuniku? Aku adalah pemimpin sekolah Daluo. Dosis racunmu yang sedikit itu, sebaiknya kau coba sendiri. Simpanlah niat busukmu itu untuk melayani para wanita itu. Mungkin saja Tuan Yamaguchi akan menilaimu tinggi dan mengampuni nyawamu. Pergi. Lepaskan aku, dasar pengkhianat. Aku tidak akan pernah mendengarkan pengkhianat sepertimu. Dan tidak akan melayani orang aneh seperti Yamaguchi. Itu bukan pilihanmu, ikut aku. Pergi. Lepaskan aku. Jepit rambut. Apakah itu jepit rambut ibu dari sekolah Shenyi? ya. Saat itu, aku kembali ke rumah dan baru mengetahui ibu telah diculik. Para wanita yang diculik oleh sekolah Daluo itu, tidak ada satupun yang selamat. Jadi aku menyimpulkan, ibu tetap tidak bisa lolos dari cengkeraman mereka. Kakak, lihatlah. Batu virus di jepitan rambut ini adalah simbol dari sekolah Shenyi. Aku pernah melihat jepitan rambut ibu, walaupun sangat mirip dengan jepitan ini, tetapi rasanya ada sesuatu yang berbeda. Bawa pengkhianat Wugang ke sini untuk diinterogasi lagi. Wugang, katakan padaku. Semua koneksimu dengan sekolah Daluo selama bertahun-tahun ini. Mengapa aku harus memberitahumu? Kenapa? Hanya karena kau dahulu anggota keluarga Tang. Cambukan ini adalah hukuman karena pengkhianatanmu terhadap keluarga Tang. Cambukan ini menghukummu sebab telah membunuh sesama murid keluarga Tang yang menganggapmu seperti saudara sendiri. Gurumu dan istri guru, ayah dan ibuku. Aku tidak akan memberitahumu, bahkan jika aku mati. Cambukan ini menghukummu karena berkolusi dengan sekolah Daluo. Cambukan ini menghukummu karena bersekongkol dengan musuh asing. Cambukan ini mewakili seluruh keluarga Tang dan rakyat Lingzhou untuk menghukummu. Tang Zijun, dasar jalang. Keluarga Tang yang besar ini aku bahkan tidak menganggapnya serius. Apa aku akan takut padamu, seorang pemimpin keluarga Tang yang kecil? Lalu bagaimana dengan nasib dirimu sendiri? Apa maksudmu? Titik vitalmu adalah Shenke. Jika aku melumpuhkan seluruh seni bela dirimu, bagaimana mungkin kau akan mendapatkan tempat di antara semua sekte seni bela diri di Lingzhou? Bagaimana kau akan mendapatkan tempat di sekolah Daluo? Semua cita-cita dan ambisimu itu, semuanya akan menjadi lelucon. Kau harus berpikir jernih. Tang Zijun, beraninya kau? Sekolah Daluo dan Yamaguchi tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau sudah menjadi orang yang lumpuh, apalagi yang mereka butuhkan darimu. Aku hanya memberimu hitungan 3. 3. 2. Aku akan bicarakan semuanya. Baiklah, aku akan bicara. Kau ingin tahu apa? Ku beritahu semuanya. Ceritakan padaku tentangmu dan ibuku, Zhao Chunju, semua yang terjadi di antara kalian. Aku tidak menyuruh Zhang Wuhen untuk membunuh ibumu, melainkan memaksanya untuk melayani wanita-wanita muda itu. Ibu guru, jika kau tidak ingin mati, patuhlah dengan baik. Mohonlah padaku. Mungkin aku akan melunak dan tidak membunuhmu. Wugang, kau ingin mati? Jika dia tidak patuh, dia harus mati. Dia akan patuh. Dia adalah ibu guruku. Aku bisa mengatasinya. Sebaiknya kau tangani dia. Zhao Chunju, meskipun kau ibu guruku, tapi kau tahu maksudku kan? Kau selalu tahu. Jangan pernah pikirkan itu. Meskipun kau mengkhianati keluarga Tang, aku tetaplah ibu gurumu. Aduh, Anda ini tidak jauh lebih tua dariku, dan paras Anda masih menawan. Asal kau ikut denganku, mungkin kesulitan yang ada sekarang bisa terselesaikan dengan mudah. Apa kau ingat bagaimana kau bisa masuk ke keluarga Tang?
Ya, musim dingin tahun itu, aku kelaparan pakaianku compang camping, dan aku pingsan karena lapar di depan pintu keluarga Tang. Guru besarmu, Tang Qingshan, dan aku membawamu kembali ke keluarga Tang. Mengobatimu, dan perlu 3 bulan penuh untuk pulih. Setelah itu gurumu menerimamu sebagai murid, mengajarimu ilmu bela diri. Apa kau melupakan semua itu? Aku tidak lupa. Lalu kenapa? Dibandingkan dengan ambisiku, kalian tidak berarti apa-apa. Utang nyawa lebih besar dari segalanya. Kau tidak akan berakhir baik. Kamu menipuku. Inilah yang aku temui setelah bertemu ibumu, semua yang telah terjadi. Dia itu gurumu, beraninya kamu memperlakukannya seperti itu. Mana mungkin aku memaafkanmu? Tang Zijun, kamu sudah berjanji padaku bahwa jika aku memberitahumu, kamu tidak akan membunuhku lagi. Aku sebagai pemimpin keluarga Tang harus membunuhmu. Aku sebagai Jenderal Agung Ling Xiao di Lingzhou lebih-lebih harus membunuhmu karena kamu adalah seorang yang begitu picik. Mengapa aku harus menjunjung kehormatan? Kamu. Dokumen, aku akan pergi ke sekolah Daluo. Kau tunggu saja baik-baik di rumah. Kak, kau mau ke sana untuk apa? Aku teringat virus di tusuk konde ibu, ada beberapa noda, ini kebetulan adalah kuncinya. Sedangkan tusuk konde ini, virus yang begitu murni, tanpa sedikit pun celah, dan semuanya cacat. Ini bukan tusuk konde ibu, ini bukan tusuk konde ibu. Aku pergi ke sana untuk mengurus sesuatu. Kau tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Tidak. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Aku tidak mau berpisah darimu lagi. Aku ikut denganmu. Ini adalah operasi rahasia. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kak, kau mencari ibu kan? Ibu masih hidup kan? Aku hanya pergi untuk mengumpulkan beberapa informasi. Pengkhianat yang berkolusi dengan musuh luar ini, dan juga Yamamoto, suatu hari nanti, semua akan diusir dari Lingzhou. Kau bohong. Kau jelas-jelas pergi mencari ibu. Kau tadi bertanya begitu banyak pada Wugang tentang hubungan dia dan ibu. Kak, jangan sembunyikan dariku, ya? Aku hanya punya beberapa kecurigaan. Aku ingin memastikannya. Sekolah Daluo sangat berbahaya. Kau jangan pergi. Sekolah Daluo berbahaya? Kenapa kau boleh pergi? Aku tidak boleh pergi. Aku mencarimu. Lebih 20 tahun, Kak. Aku tidak bisa lagi menerima rasa kehilangan keluarga, Kak. Hari ini, jika kau pergi, aku pasti ikut. Cepat bangun. Cepat bangun. Dokumen. Keahlian bela dirimu tidak bagus. Jika sebentar lagi kita menghadapi bahaya, aku takut aku tidak punya waktu untuk melindungimu. Aku juga ingin bersamamu. Tapi aku harus melindungimu dengan baik. Aku tidak peduli. Meskipun keahlian bela diriku tidak bagus, tapi aku punya kemampuan untuk melarikan diri. Baik, aku turuti semua yang kamu mau, kita pergi bersama. Baik. Ayo pergi. Wenshu, kakak tidak akan pernah membiarkanmu dalam bahaya apapun. Begitu terjadi sesuatu padaku, kamu adalah keturunan terakhir keluarga Tang. Saat ini sekolah Daluo sedang kacau, tidak ada pemimpin. Tempat yang paling berbahaya justru adalah tempat yang paling aman. Mungkinkah ibu masih ada di sini? Siapa? Berhenti. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Mengapa sepasang mata ini terlihat begitu akrab? Siapa kamu? Aku hanyalah orang rendahan yang melayani para wanita. Tidak aneh jika kamu belum pernah melihatku. Tunggu sebentar. Aku hanyalah orang rendahan dan akan segera meninggal. Mengapa kamu harus mempersulitku? Maafkan aku, jangan takut. Aku benar-benar bukan orang jahat. Mari, cepat bangun. Aku hanya datang untuk mencari seseorang. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Bolehkah? Silakan bertanya. Katamu kamu datang ke sini untuk melayani para wanita? Ya. Marga saya Zhang. Semua orang yang melayani para wanita sudah pergi. Mengapa kamu tidak pergi? Aku menunggu keluargaku datang menjemputku. Aku akan segera pergi. Apakah kamu mengenal seseorang? Dia bernama Zhao Chunju. Kemana dia pergi? Dia mencariku. Mungkinkah dia diutus oleh Wugang? Aku tidak tahu. Setelah kami dibebaskan, kami berpencar masing-masing. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Baiklah. Kamu boleh pergi. Berhenti. Tidak mungkin. Gerakannya barusan, dia menguasai ilmu bela diri. Semua yang harus saya katakan sudah saya katakan. Apalagi yang ingin Nona tanyakan? Anda membohongi saya. Saya tidak bohong. Saya tidak punya alasan untuk membohongi Nona.
Sebelumnya saya benar-benar melayani para ibu. Lalu saya ditangkap oleh Yamaguchi. Siapa yang bisa membuktikannya? Mereka semua sudah meninggal. Bagaimana saya harus membuktikannya? Kalau begitu, buka jilbab Anda. Biar saya lihat wajah Anda. Saya akan melepaskan Anda. Mengapa cara meramu obatnya sangat mirip dengan ibu? Mengapa Anda bisa melakukan ini? Siapa Anda sebenarnya? Sudah saya katakan, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak suka dipersulit. Mohon maafkan saya. Jangan harap Anda bisa pergi. Anda harus memberitahu saya hari ini. Anda harus melepaskan jilbab itu. Biar saya lihat wajah Anda. Jika Anda biarkan saya melihat bahwa Anda bukan dia, baru saya biarkan Anda pergi. Saya bukan dia. Sudah saya katakan saya bukan dia. Nona, Anda salah orang. Bagaimana Anda tahu siapa yang saya maksud dengan dia? Anda mengenalnya? Di mana dia? Katakan. Nona, saya benar-benar bukan dia. Orang yang Anda cari. Mungkin sama sekali tidak ada di sini. Atau dia sudah tiada. Tidak mungkin, dia tidak akan meninggal. Lepaskan jilbab Anda. Biarkan saya melihat Anda sebentar saja. Jika saya melihat wajah Anda, saya akan melepaskan Anda pergi. Apakah itu masih belum cukup? Jika saya lepaskan jilbab, Anda benar-benar akan melepaskan saya, ya? Ibu. Guru, ada apa ini? Gawat. Lampu penerangan abadi guru hanya tersisa satu dokumen. Bagaimana ini? Entah kapan kakak bisa kembali. Cepat bawa obatnya ke sini. Bagaimana ini? Lampu penerangan abadi guru hanya tersisa satu. Apa kita punya cara lain? Ayah, Anda harus bertahan. Kakak dan ibu belum kembali. Ayah, Anda harus bertahan. Kau memanggilku apa? Ibu, apa ibu tidak mengenaliku lagi? Aku Zijun. Zijun? Kau benar-benar Zijun? Ya. Kau sudah tumbuh sebesar ini? Ya. Kukira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Ibu? Ibu? Berkat jepit rambut itu, aku berhasil menemukan ibu. Aku menemukan jepit rambut ibu. Aku benar-benar merasa ada yang janggal. Itu sebabnya aku datang ke sekolah Daluo untuk mencari ibu. Memang benar putriku. Aku sengaja berkonflik dengan Wugang. Saat aku berjuang, aku menjatuhkan jepit rambut itu ke tanah. Aku percaya kau dan dokumen pasti akan datang mencariku. Ya, justru dokumen yang menemukannya. Tetapi dia mengira ibu sudah meninggal. Anak bodoh, bagaimanapun juga, aku adalah pemimpin sekte seni bela diri. Aku yakin, dengan kecerdasanmu dan dokumen, kalian pasti akan menyelamatkan keluarga Tang dan menyelamatkanku. Jepit rambut. Ibu, syukurlah aku menemukan ibu. Putriku yang baik. Semua berkat jepit rambut ini. Semua berkat jepit rambut ini. Aku ingat ibu pernah memberitahuku. Jepit rambut ini adalah warisan dari sekolah Shenyi. Permata hijau ini adalah simbol sekolah Shenyi. Semua yang ibu katakan padaku, aku ingat semuanya. Pantas menjadi putri keluarga Zhao dan keluarga Tang. Ibu, selama ini ibu pergi kemana saja? Kenapa ibu sangat kurus? Saat itu, kubawa dokumen dan tinggalkan keluarga Tang. Keluarga Tang pun hancur lebur. Setelah itu, aku juga ditangkap oleh Yamaguchi untuk layani nyonya mereka. Aku sangat membenci Wugang dan Zhang Wuhen, dua bajingan ini. Maka dari itu, Wugang, inilah ibu gurumu yang baik itu, yang berkali-kali meracuni makananku. Kalau bukan karena hari ini, anjingku yang memakannya lebih dulu, yang mati hari ini adalah aku. Ibu guru, aku memintamu datang, bukan untuk membuat masalah bagiku. kau memintaku datang. Jelas-jelas kau si pengkhianat ini, yang menangkapku dan membawaku ke tempat terkutuk ini. Aku, Zhao Chunju, merasa jijik walau sedetik di sini. Kau dengar itu, seorang wanita yang ingin melarikan diri. Untuk apa kau masih mempertahankannya? Apa kau lupa yang terakhir kali, bagaimana dia melarikan diri? Kalau bukan karena aku, kau mati 100 kali pun tidak akan cukup. Zhao Chunju,
Kau berkali-kali meracuniku. Apakah kau benar-benar sangat membenci kami? Kalian pantas dapat hukuman mati terberat. Kalian tak akan menyesal jika mati. Andai saja aku tahu kejadian hari ini, seharusnya aku tak menyelamatkanmu. Aku merugikan keluarga Tang dan merugikan diriku sendiri. Bugang, kenapa kau belum bertindak? Mungkinkah kau melihat dia lumayan cantik dan ingin mengubah mantan istri gurumu menjadi istrimu? Istri guru. Meskipun aku ingat kau pernah menyelamatkanku. Dan aku memberimu sedikit muka. Tapi kau tidak seharusnya menyalahgunakan kekuasaanku untuk meracuni orang lain. Wah, kau memang kejam ya. Menggunakan cambuk yang dibasahi air garam dan bubuk cabai untuk mencambuk wanita kesayanganmu, aku benar-benar merasa puas melihatnya. Wanita kesayangan apa? Aku hanya melihat dia, masih memiliki sedikit kecantikan, dan hanya ingin bersenang-senang sebentar. Karena tidak bisa bersenang-senang, maka hancurkan saja. Kalian berdua bajingan, pengkhianat negara. Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Aku terus begini, berkali-kali meracuni mereka, tapi tidak pernah berhasil. Mereka juga berulang kali menghinaku. Sampai kemudian, Yamaguchi dan Zhang Wuhen meninggal. Sekolah Daluo pun menjadi benar-benar kacau. Ibu, Anda menderita. Putriku yang baik. Setelah keluarga Tang dimusnahkan, kemana saja kamu? Setelah berpisah dengan kakak dan saudari seperguruan, aku pergi ke medan perang. Saat itu negara Ying menyerang perbatasan. Aku tidak sengaja menyelamatkan Raja Naga. Jadi aku diangkat menjadi Jenderal Agung Ling Xiao. Setelah 20 tahun, setelah janji antara aku dan kakak serta saudari seperguruan berakhir, aku kembali ke keluarga Tang. Perbatasan. Putriku, ibu tidak ada di sisimu, tidak bisa melindungimu, membiarkanmu menderita selama 20 tahun di perbatasan. Ibu, aku belajar bela diri sendirian, kemampuan bela diriku cukup bagus. Aku masuk jadi tentara. Aku pernah menjadi prajurit rendahan, menjadi tenaga medis. Aku juga pernah menjadi prajurit garis depan. Aku sudah dewasa sekarang. Ibu. Ibu guru. Ibu. Ibu guru. Akhirnya kita sekeluarga berkumpul kembali. Bagaimana keadaan ayah? Ayah, dokter bilang, waktunya tidak banyak lagi. Apa yang sesungguhnya terjadi padanya? Biar aku lihat. Guru, istri guru, ada apa ini? Mengapa ia muntah darah? Energi internal tetua tidak mencukupi. Organ-organ vitalnya tidak bisa berfungsi. Saya memberinya energi internal. Bersihkan sisa racunnya. Nyawanya sudah terselamatkan. Istri guru, Anda bisa melakukan hal seperti ini juga. Saya dari sekolah Shenyi, memang mahir dalam ilmu pengobatan. Apa yang aneh dari itu? King Shan, dulu itu saya yang salah. Sekarang saya sudah kembali. Saya tidak akan pergi lagi. Tolong buka matamu dan lihat saya. Lihatlah putra dan putri kita. Lihatlah murid-murid kita. Ayah, bangunlah segera. Ibu sudah kembali. Kakak perempuan juga sudah kembali. Kami semua menunggumu, Ayah. Ibu, kapan ayah bisa bangun? Saya juga tidak tahu. Dia dihisap terlalu banyak ilmu bela diri oleh Yamaguchi. Mungkin 1 tahun. Mungkin 10 tahun. Mungkin. Dia tidak akan bangun lagi seumur hidupnya. Istri guru, dokumen, Zijun, adik seperguruan, guru, sepertinya akan bangun.
King Shan? King Shan, bisakah kamu mendengar suara saya? Ini Chunju. Buka matamu dan lihatlah. Keluarga Tang masih utuh. Ayah, bangunlah segera. Ibu sudah kembali. Semua orang keluarga Tang sudah kembali. Kami semua tidak akan pergi lagi.